Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Masih ingat? Wa huwa bikulli khalqin alim. Khalqin azim. Masih ingat? Dinda Alif? Ustaz Alif. Ya, mungkin lagi ke toilet ya. Ingat Gurunda di sini. Afwan Gurunda, ini saya lagi di jalan. Oh, sorry. Juga nampaknya. Sorry. Ya udah. Jadi tadi itu surah Yasin itu berkaitan dengan apa? Dengan kalau kita ditanyai bahwa di surga itu tidak ada kebangkitan daging, ya. Tidak ada kebangkitan jasad. Itu tertulis di kitab Yehezkiel 37. Noise just noise just. Ini Joshua, sebelum jaringan Anda itu Anda turun dulu. Guys, lanjut Gurunda. Nggak ada lagi terhitung di bawah. Nggak, di Muslim. Habis terhitungnya. Typing banyak. Oh. Ya udahlah, closing aja. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup kamera lagi. Yang jelas tadi kepada saudara kita yang oten, PR-nya ketika kita menyajikan bagaimana Lukas 24 dan pengakuan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang yang mengaku Nasrani, Betulin dulu jaringannya. akan kami tanamkan di dalam batin mereka, hati mereka perselisihan, permusuhan, saling membenci sampai hari kiamat. Dan itu kita lihat hari ini bagaimana antar sekte banyak kita lihat di TikTok. Baru-baru ini Mikana dengan Justin saling memaki satu sama lain. Yang satu dikatakan bidat, yang satu mengatakan kafir, yang satu dengan sesat dan seterusnya. Semakin membenarkan kebenaran Al-Quranul Karim. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Oke, silakan kalau masih ada yang mau saya sementara ya. Oke, Bang. Ini masih ada penonton 4.000 orang Kristen yang naik ya, Kristen. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Masih ada penonton 4.000. Kenapa Ustaz Alif kok di jalan? Udah baca tafsirnya? Kagak Pin, doubling dia. Bang Alif doubling itu. Jaringannya bermasalah kayaknya. Diturunin dulu baru nanti ntar naik lagi Bang Alif. Biasa kayak gitu dia. Loh, tapi kan udah di Makassar. Tabu 27. Jaringannya. Jaringannya masih ketinggalan. Irip itu Kristen ya? Itu siapa? Joshua Hombing masuk lagi. Tadi jaringannya kamu Bang. Nggak bisa nyerang Al-Quran. Kita punya banyak tafsir. Ustaz Sugi ini dari tadi lasak kali ku tengok yang gini lah, gitulah. Mau tidur. Ya udah kameranya dimatiin kalau mau tidur. Oh, jangan. Kenapa Aku nggak lagi- Ustaz Sugi nggak jalan-jalan? Kok pada di kamar? Aku lagi pamer sama si Oji biar pengen dia. Apa kagak rumah Mbah? Barangan. Kagak pengen gua. Telat duitnya udah pas-pasan ini. Kerja juga nih, lagi kerja kita, kan nyari duit dulu. Bang Oji jangan open cam ya, nanti ke Bennett. Aduh, terlalu ganteng soalnya. Aduh. Ya agama sih, Kristen. Ya banget. Tadi tuh si Hombing tuh turun lagi dia. Loh, Di Bang Munir kagak jelas sih. Aku mau open cam, takut ke Bennett ya. Mikana Jadi ya. itu ya tadi tuh gua ini aja review tadi yang pas dialog sama aku. Kebenaran tentang Islam itu bisa dilihat dari Al-Qur'annya yang turun di abad segitu, manuskripnya di abad segitu juga gitu. Ditulisnya di abad segitu juga. Di zamannya Nabi masih hidup udah ditulis Al-Qur'an itu, berbeda dengan kitab suci Klean ya, itu siapa tadi namanya? Forex. Yesusnya abad 1, kitabnya ditulis abad 2, kumplitnya abad keempat. Ini kan apa ya? Manusia banget gitu loh, segala telat. Tuhan tuh tepat waktu, tepat sasaran dan
tepat gitu hukum-hukumnya. Nggak serba telat, ngaret itu manusia banget, serius gitu. Makanya apa yang diimani dari apa yang kalian ceritakan itu semua datangnya kok dari manusia semua ya. Matius nulis begini, Markus nulis begitu, siapa lagi? Lukas nulis begitu, Yohanes nulis begitu gitu. Nggak ada yang datang dari Allah Bapaknya ngomong apa terus itu diimani gitu. Itu nggak ada sama sekali. Itu yang apa ya? Kayak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu dari siapa? Dari Allah Bapa? Bukan. Roh Kudus? Bukan juga. Yesus? Enggak. Siapa jadi? Nah yang kayak gitu-gitu loh kawanku. Mohon dipertimbangkan lah. Dipikirkan gitu. Contoh forex tadi tuh. Kalau misalnya kebenaran sudah menyeruak dan dia sudah menerima hidayah tersebut, dia nggak peduli. Nggak takut sama apa yang akan dilakukan keluarganya kepada dia. Itu bre, harus kayak gitu loh beriman tuh, berpikir. Berpikirlah sebelum terlambat. Bukan. Ini Joshua Siombing dari tadi noise lah, doubling lah. Coba dinain lagi. Dari tadi dia noise lah, doubling. Satsuki diculik. Mikrofodus. Kan? Noise kan? Jaringan Kenapa sih? gak bagus Joshua Siombing. Kenapa sih Joshua double terus tuh kenapa ya? Entah suaranya noise lah, inilah itulah. Ada apa itu? Kenapa kau juga kau pantatin aku? Gak sopan kau. Doubling itu headsetnya coba dilepas itu Joshua. Joshua itu headsetnya coba dilepas. Kamu tuh. Coba headsetnya dilepas. Coba dilepas dulu Joshua. Dilepas terus dipasang. Joshua, kok nggak banting dulu HP-mu, ntar pergi ke counter. Kan Kenapa double ya? Doubling dia. Ini kayaknya muslim deh. Ini fotonya gini banget. Tapi nama dia Joshua. Atau mualaf kali. Oh. Bisa jadi. Alah. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan masih penontonnya yang 3.000 lebih. Kenapa sih Ustadz Sugi, Ustadz Alif? Wow, Icang Jaib, makasih. Wah, Icang jazakallah khair. Gua belum. Jazakallah khair. Harusnya Kores yang ngomong dong. Ya. Terus apa lagi tadi yang dibahas sama dia ya? Oh ya mujizat itu udah majleb banget pas guruna bilang ya agama lain juga ada bahasa-bahasa kayak gitu, berdoa kepada Tuhannya sembuh, itu cerita-cerita kayak gitu ada gitu. nggak apa ya, nggak eksklusif Kristen doang yang kayak gitu. Makanya kan deklarasinya Tuhan mendeklarasikan, kita membuktikan, terbukti ya udah benar. Ngapain lagi ditolak-tolak? Coba kebenaran yang ada, ya nggak? Duh. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, kita mau diskusi ya. Itu penontonnya masih 3.000 lah. Bunda Barakallah. Ya, Bunda Ramadian. Bunda Ramadian. Sebentar Bunda. Oh, Gini, kalau kita yakin gini ya. Aku pernah gini loh. Jazakallah khair. Orang sakit perut nih. Aku yakin aja ambil air, baca ini kan udah kan tengah malam ya, nggak bisa ini kemana-mana. Baca Al-Fatihah itu loh. Baca Al-Fatihah, kita ya berdoa kepada Allah. Jadi tergantung bagaimana yakin kita kepada Allah. Sembuh. Kayak tadi juga Bunda Rama ya. Iya sakit jantung gitu. Kalau lari 100 meter ngos-ngosan. Mana rekam medisnya? Oh rekam medisnya nggak ada. Selalu begitu. Iya. Kalau udah berani ngomong sakit yang gede ya, sakit gede kayak jantung gitu, ginjal, paru-paru, itu
lu bisa ngomong kayak begitu tuh karena udah keluar rekam medisnya dari dokter. Kalau nggak ada kok bisa ngomong begitu tuh gimana? Ujung-ujungnya paling asam lambung mentok, asam lambung sembuh, dibilangnya sakit jantung. Jadi jangan ke situ lah, jangan apa dibawa ke sana gitu. Atau lagi masuk angin kan, sakit dadanya. Aku aja kantongku sakit, aku kerja baru dia sembuh, ya kan? Dia pikir itu kita yang di sini nih masih bocah-bocah mudah percaya. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan ya Kristen. Ya Kristen ya itu yang 3 itu tuh Ustadz Sugi, mental, jaringan. Mana berani naik Mikana, mana berani naik Mikana. Si bulu mata ini. Mana Mikana, Nanti silakan badai. naik. Bulu mata penghalang badai. sinyal. Bulu matanya badai. Kenapa sih kalau dia mulai pakai bulu mata bersolek, kenapa? Kenapa sih mesti gitu? Biar orang tertarik kan. Kebanyakan uang itu, pakai itu bulu kebanyakan mata, uang. Nggak pernah terus kan? bermakeup. Kenapa? Aku mah nggak pernah pakai bulu mata kalau live, ya kan? Iya. Dia pakai bulu mata loh. Ya UTS pakai bulu hidung aja supaya beda. Makasih, Kores. Tapi coba kami yang praktekin dulu dong. Nah, aku nggak perlu bulu-buluan aku pakai data. Kamu praktekin dulu dong. Agama Kristen naik, agama Kristen. Yo, yang punya Sakitnya tuh di pertanyaan, sini. yang punya pertanyaan apa ya namanya? Yang punya pertanyaan mengguncang gitu kan? Wah, kami tidak bisa menjawab gitu kayak gitu-gitu coba. Bang Ican, barakallah Bang Ican ya. Cuman jangan apa ya, jangan yang apa ya nama misalnya mana di Al-Quran Nabi Muhammad disunat gitu. Sekarang kalau Nabi Muhammad gak disunat terus kenapa? Kalau nggak tertulis kesunat terus apa fungsinya? Di mana Hawa tertulis dalam Al-Quran? Ya emang kalau nggak tertulis kenapa? Fungsinya apa gitu? Apakah Nabi Muhammad jadi tidak menjadi nabi atau perkataan bahwa Allah adalah Tuhan menjadi hilang gitu kan enggak? Gitu loh. Ya, Yang kita nanya gitu, yang basic aja, klasik tapi asik. Yesus di mana tertulis Tuhan? Nggak ada. Ya udah, Yesus bukan Tuhan. Kan itu tuh vital gitu, menusuk. Yang kayak gitu-gitu nanyanya loh. Masalahnya, agama masalahnya Kristen Res, ya. itu kebalik semua, Res. Kata-kata pertanyaan mereka itu jawabannya ada di Bible juga gitu. Iya itu kalau kehujat pasti Biblos pasang badan itu udah. Oke, selamat Selalu malam itu. Pak Andreas. Tumben Bunda Rama Mana? on cam. Kau kirain Bunda Rama on cam itu? Itu bulu mata Tuh, bulu mata. badai. Mata anti badai itu. Itu kalau pakai bulu mata kayak gitu ya, terus kita buka HP, TikTokan, sinyal merah itu. Iya. Iya. Itu penghalang sinyal itu, bulu Iya. bulu mata penghalang sinyal itu. Badai Oke. itu malah. Selamat malam Andreas. Malam, Oke, agama apa Bang? Kristen. Ya ada yang mau ditanya Bang, silakan. Ayo Bang Andreas, silakan mau ada pertanyaan. Mau nanya atau mau ditanya atau kita bertanya kalau nggak ada pertanyaan? Bang Andreas, halo Bang. Mau ada pertanyaan apa kita bertanya nih? Bentar. Pertanyaannya, Kores, apa kau ada niat mau poligami? Enggak, tenaga udah nggak ada. Coba tanya pas 7 tahun kemarin. Siap, gas. Aku perkasa. Sekarang tenaga kau gak ada. Nggak ada ya. Umur. Punya tenaga. Silakan mau bertanya duluan atau kita mau bertanya nanti. Simple. Bang Andreas, tes 1 2 3. Ada suara kau Ji, tapi dia nggak bersuara. Udah, ayo. Apa saya bertanya nih? Sampai Kores Bentar duluan. katanya bentar. Oh bentar.
Hotman ini kalau nggak salah Kristen. Coba tanya. Kalau nggak salah pengacara Hotman itu. Coba naikin. Iya, coba ini dia naik. Halo, selamat malam Pak Hotman. Oh, yang kita Pak Hotman. Aduh, kenapa sih yang pada naik jaringannya tak benar? Aduh, bising Pak Hotman, turun. Bising. Kenapa sih yang pada naik jaringannya susah banget? Beli kuota dulu dong, kok nggak bayar wifi dulu? Kenapa kalian pada naik jaringan pada tak bener sih? Ini yang naik, Kristen yang naik HP-nya Samsung Duo semua kayaknya. Samsung J Prime. Enggak Nokia 7610, Nokia daun. bukan Evercross. Marok lebih parah lagi. Jangan. Ini Confucius masih gondrong. Ada tadi yang Mito. Aduh, parah. Mito. Itu kuat kan main TikTok. Gue takutnya pas main TikTok tapi langsung kebakar gitu. Nah ini Sugi Kristologi ya. Karena kita Ada yang mau ditanya? Aku datang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Andreas. Diam aja Pak Andreas. Awas Pak Andreas. Ready to roll. Cek 2, 3, 4. di dunia bukan diriku. Kok pada diam sih? Ayo yang lain dong. Masa ini 2.900 nggak ada terhitung sama sekali? Muslim semua ya. Alhamdulillah lah kalau gitu. Ada di bawah typing, tapi kagak minta naik. Ini Mereka lebih senang jadi bani typing. Ya ini untuk ikhwani fisabilillah ya. Berbanggalah, tampakkanlah kebanggaan kalian terhadap Islam di dunia luar sana gitu. Karena orang yang non Islam itu melihat Islam ya dari kitanya gitu. Jangan minder, harus bangga gitu loh. Iya bener, yang naik Kristen typing agamanya Itu di bawah Rita 19 coba naikin dulu. Islam Oh Rita correct. Islam. Oh oke. Kristen naik Kristen. Islam itu Islam. Kita mau diskusi bro, Jadi yang naik Kristen aja. Kita mau diskusi. Ini Jadi kadang yang di bawah ini pada nggak pakai telinga kali ya. Ngomong ya dari tadi. bangganya tuh kayak gini tuh. Islam, Tuhan kami maha besar. Saking besarnya tidak mampu terlihat. Sebagaimana Tuhan-Tuhannya orang Yunani. Ya kayak gitu. Kan? Loh, masa ya orang Yunani kelihatan Tuhannya? Iya. Iya nih si Andreas naik, diam aja nggak tahu. 20 permintaan Muslim semua. Nih ya, pada pakai telinga ya. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Kristen. Oh, Kristen. Apa perlu saya densikan? Densikan. Habis tidur gini ada Kim langsung Ini ya. goyang kan? Densikan. Iya. Aduh, ada tuh yang si setboard itu loh. Nah, itu yang jogetnya gitu. Yang di kebun itu kan, tidur di kebun. Nah, ini kan Dia saya kakek gitu ya. saya Maju mundur. ada yang Yesus. tidur di Open cam hotel. dia. Andreas, ya Ya, kamera Andreas. bagus. Suaranya gimana? Masuk gak suara kita? Iya, open cam dia. Wow, keren. Ternyata kan. Keren. Suara kita masuk gak Andreas? Masuk gak suara kita? Bapak bukan Yesus. Nah, coba Andreas ngomong sekarang. Coba Andreas yang ngomong sekarang. Roh Kudus bukan. Jadi- apa ini? suratku jelas di situ. Itu kalau Iya sip, pas. Lanjut. Iya. coba Nah, langsung aja. Jadi naik Aduh. untuk membahas tadi itu. kan Makanya dia milih-milih. Ayo, silakan Andreas. Karena dia gak berani Woi, bahas itu. si Oji. Ya, debatnya santai pasti aja lah. gitu. Gak ada. Jadi- Sejauh yang saya tahu. Ada dari tidak antara ada kita tadi yang pada bilang, satu umat apologet gini. Muslim pun. Itu suara dari mana sih? Ketuhanan itu kalah Hah? nggak ada. Oh iya ya, Suara. benar noise Nggak ada. dari Bang Anu. Bang Su. Oh, Bang Andreas. Oke. Bukan Satsuki. Ya, lanjut. Andreas. Jadi ada dari antara kita bilang
bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Wow, lu. Jadi Oh, barakallah. Hujan emas. Ya silakan lanjut. Yesus itu bukan Tuhan terus? jadi semua kita yang ada di sini bertanya gitu, di mana tertulis bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti Yesus ini mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, Tuhan itu sendiri. Itu yang tadi yang sebelum kata berarti itu yang tertulis gitu. Nah, setelah kata berarti itu perkataan Andreas, bukan perkataan Yesus. Kayak mana ya? Itu Yesus kan tadi ngomong, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Emang ada Tuhan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri? Coba dibaca lagi ayatnya, dibaca lagi bro. Coba. Disimak maksud Ayat 11 itu, ayat 11 dibaca. Kalau di Bandar Lampung itu saya punya ada juga ya namanya Ustaz Ali. Yesus katakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lampungnya kurang paham. Kalau Tapi di sini kan Pak Jibril bahwa Yesus itu Oh iya, sama Bang Ardi nih, sama Bang Kores saja di sini noise. Oh, Satsuki ke ini dong, ke lobby dong, supaya sambil bisa nge-vape, jadi bisa ini. Udah serahkan ke Gurunda aja kalau gitu. Bang Juma silakan. Ya, Gurunda. Daripada lempar Saudara Andreas, barang siapa yang menampar Yesus, apakah itu sama menampar Bapa? Langsung gue sakti. Pelan-pelan aja dulu. Si Oji. Waduh, agak percaya sih. Ada yang langsung ke lobby Gurunda, langsung ke lobby. Bang Juma. Jahat Inilah ya. ini. Jangankan Tuhan ada dua, satu kamar ada dua debat aja ribet nih, satu orang di sini nih. Oh, jadi noise, dia debat, saya debat, kan nggak matching gitu loh. Jangankan satu dunia ada dua Tuhan, satu kamar ada dua debat, udah ribet bos. Oke, lanjut Bang Andrea, silakan. Itu tadi pernyataan Bang Juma dibantah. Oke, udah. Dingin sudah. Nah, Lo kok belum apa-apa udah nangis ya? Jangan nangis, enggak nangis. Oh enggak ya, aku kira nangis, mohon maaf. Bunda Rahma. Tadi kata Gurunda, Brother Andreas, kalau Yesus ditampar apakah berarti menampar Bapak juga? Gitu tadi kata Gurunda, silakan. Pertanyaannya ngawur-ngawur ini. Silakan Gurunda. Pengaur, tadi katanya barang siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Berarti barang siapa yang menyunat Yesus sama menyunat Bapa. Betul? Suaranya noise Bang Juma. Gimana, Bos? Karena mungkin Lobet. Gak dicas mati. Dan itu suaranya bagus. Oji, lu ngapa sih Ji? Suara lu kayak gitu? Bang Juma sambil ngecas ya Bang. Iya, kalau nggak dicas mati. Gurunda itu Ya, HP tapi baru atau noise, HP Bang. lama Gurunda? Soundcardnya itu soundcardnya yang bikin berisik. Atau gini, Gunda, cek dulu nanti dilayani sama Ki Kores dulu. Oke. Apalah. Setidaknya. Biarin Gurunda aja, Gurunda HP ada 2. Oh, ini bagus lah. baru Kalau satu dicabut lagi. Iya, gimana Andreas? Baru satu lagi ini pertanyaan.
Kenapa sih gitu? Kita kalau nggak lebih memfokuskan ke Karen mute dulu Karen. sendiri gitu. Memfokuskan kita apa? sibuk? Gini loh. Kenapa sih kita kok sibuk gitu ngurusi agama orang lain gitu? Oh. Nggak ngurusin ya, mungkin karena gini, apa yang dirasakan Andreas itu adalah tuayan dari apa yang kawan-kawan Kristen yang membahas Islam tabur. Mereka menabur ngebahas Islam, kami membantah. Nah, yang sakit hati Andreas yang nggak tahu apa-apa. Jadi Andreas itu sebenarnya adalah tuayan dari yang kawan-kawan Kristen tabur gitu. Maaf ya, kalau jadi merasa begitu. Enggak, maksudnya kan kayak kurang epic gitu loh. Maksudnya kayaknya Andreas belum ngerti gini Andreas. Kita di sini ada karena kita membantahi fitnah yang didatangkan kawan-kawan Kristen kepada Islam. Contoh, Islam menyembah batu, Islam menyembah berhala, Allah itu bukan Tuhan gitu. Itu kawan-kawannya Andreas sendiri. Siapa mereka? PC The King, Saifuddin Ibrahim Zang, Kiamat, Sofi Badut, kayak gitu-gitu. Kami di sini membantah. Kenapa kami membantahnya di sini? Karena kalau di room mereka kita nggak dikasih naik, sehingga kita buka room. Gitu Andreas. Ya kita balikin lagi aja ke keimanan mereka. Karena semua orang yang mengfitnah Islam, apa yang mereka fitnah ada di dalam kitab suci mereka yang mengfitnah. Gitu. Tapi kalau ke Bang Andreas ini kami santai aja Bang. Kita nggak maki-maki, kita nggak ini keras. Jadi jangan disangka kami di sini itu iseng-iseng ya dialog agamanya, nggak begitu. Ada tujuan yang sangat mulia, terutama di dalam sisi Islam. Di dalam sisi kami itu tujuannya sangat mulia sekali itu, membantahi fitnah yang didatangkan kepada Islam. Gitu. Jadi terlebih lagi dia. Dia sedih di bapak ditempeleng kan. Dia sedih. Ini aja ada yang mau ditanya Bang. Ini Gurunda kali udah ini mungkin udah apa? Udah bagus lagi sinyalnya mungkin. Tafadhol Gurunda. Tafadhol Gurunda. Itu Gurunda. Sudah Bang, sudah. Ada noise? Nggak ada, aman. Nggak ada. Aman sentosa. Yang ada suaranya merdu. Ini aku naikkan lah dulu ini. Semalam dia ini sih, tapi nggak apa-apa sama Gurunda dia nih. Ya kita dengarkan dia nih. Oh, kereta. Terima kasih. Bu Rahma diam. Bunda Rama diam. Tes. Aman Bang, aman. Tunggu. Suaranya enggak masuk ke saya. Tunggu ya. Oh, suara Coba Bang masuk ke sini. Oke, dilanjut aja dulu. Kores, lanjut dulu Kores. Lamhot ini double nih. Mana kereta tadi? Lamhot kebaya doubling. Waduh, hilang. Halo, selamat malam. Malam. Enggak, aku cari kereta tadi. Perasaan ke saya tadi kereta kemana ya? Apa sih Pak Munir? Ya elah. Noise Bang Ozi, kenapa parah sekali noise-nya Bang Ozi? Wih, pakai baju singlet. Iya. Bang Lamho, selamat siang. Silakan Bang, kenapa kamu tadi kamu bilang Bapak itu satu dengan Yesus. Bu Rahma diam. Bapak di dalam Yesus kan. Gurunda udah mau ngomong, tapi giliran katanya di Bu Rahma diam. Bapak giliran Bapak ikut ditempeleng, kamu sedih Bang. Nah itu resikonya kalau Bapak menyatu dengan Yesus.
Karena itu menurut kami itu alegori, bukan harfiah, kiasan. Artinya satu dalam pengajaran, satu dalam tujuan. Kalau kau menganggap Bapa di dalam Yesus, berarti Yesus kerasukan roh Bapa. Cek, 1, 2, tes, mic. Ada bang, ada. Gimana tadi soalan barang siapa yang menampar Yesus, apakah itu sama dengan menampar Sang Bapa? Dabling. Noise, Gurunda noise, jadi noise. Enggak. Silam hot Bu Rama dari tadi. Enggak noise, enggak. Bu Rahma aja mungkin jaringannya. Mau noise kek, tak peduli saya. Jawab aja dulu Bang Andreas. Apa pertanyaannya? Apakah orang yang menampar Yesus itu sama halnya menampar Sang Bapa? Ada juga di pengajaran kami dikatakan, kasihilah musuhmu. Kenapa larinya ke sana? Karena kau bilang tampar. Ya, kan tadi siapa yang melihat Yesus sama melihat Sang Bapa, betul? Betul. Gini, kita langsung tutup poin aja. Kalau misalkan kalian nggak percaya gitu, yang atas pengajaran kami ada tertulis, jangan beri barang kudus kepada B2. Itu pengakuan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Jangan kau beri mutiara kepada Kristen. Kenapa kamu pakai pernyataan Yesus itu? Kepada orang bebal. Iya, Yesus berkata kepada Bani Israel pada saat itu, Bang Kumis. Jangan GR kamu. Yesus sedang berbicara. Yesus sedang menasihati Bani Israel. Pada saat Yesus berdakwah kepada Bani Israel, Yunani, kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada guguk. Yang dimaksud guguk di situ adalah non Yahudi. Apakah Anda Yahudi? Tidak. Harus Yahudi. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba sesat dari Bani Israel. Matius 14 nomor 2. Matius 15 nomor 24. Bukan domba sesat, domba yang hilang. Sesat akhi, original teksnya sesat. Bukan hilang. Teksnya sesat. Yes. I love you full, akhi Sugi. Gimana Bang Kumis? Bang Juma masih normal kan? Kok bilang I love you sama Ustaz Sugi? Yes, dia guru saya, aku mencintai. Kita saling mencintai karena Allah. Bang Kumis, gimana Bang Kumis? Apakah ketika Yesus ditampar oleh orang-orang yang ada pada zamannya, itu sama halnya menampar Sang Bapa pencipta langit dan bumi? Gimana tertulis? Bang Kumis. Ya Allah ya Karim. Kenapa kau menampar aku? Kan ada pertanyaan Yesus ketika dia ditampar sama orang Yahudi yang orang Yahudi pada zaman itu. Ayo, jawab dong. Jawab dong. Apakah ketika Yesus ditampar itu sama halnya menampar Sang Bapa? Mana tertulis dalam percoba kita tengok. Maksudnya? Kata kalian ada bilang bahwa Yesus itu ditampar. Yohanes 19 nomor 3. Anda tidak pernah pelajari itu. Kisah Para Rasul 23 nomor 3. Yohanes 19 nomor 3. Yesus ditampar. Kisah Para Rasul 3. Iya. Atau ambil yang di Yohanes 19:3. Kisah Para Rasul 3. Yohanes 19 nomor 3.
Yohanes 19. Ya. Yohanes 18 nomor 23. 18:22. 18. Yohanes 18 22 23. Sampai 23. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Yesus ditampar, Bung. Itu belum ditampar, kawan. Hah? Udah mah. Itu belum ada dia ditampar, tapi masih. Mengapa engkau menampar aku? Baca di dua-duanya, Bang. Baca. Dua-duanya, 18:22. Wow, Ica. Wow, ayunan Bang Ican, barakallah. Tuh baca dua-duanya, Bang. Baca ya. Kedua. Katakan Yohanes 18:23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah. Pelan-pelan. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa? Saya dibutuhin. Bu Rahmat. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Bacanya pelan. Itu maksud kata menampar. Bukan berarti ditampar pakai tangan kiri, kawan. Loh, itu Yesus mengaku dia ditampar. Inilah kalau misalkan kalian itu sekedar membaca tapi nggak ngerti gitu loh. Loh, bagaimana coba Anda pahami? Mengapa engkau menampar aku? Itu apa maksudnya? Menampar itu bukan berarti menampar. Lalu? Menolak. Lalu? Menghujat itu juga termasuk menampar, kawan. Lah. Aduh. Bang Kumis belajar di mana? Bang Kumis. Ini. Anda nih posisinya sebagai apa gitu loh, tapi kok saya sebagai orang yang kemudian meluruskan fitnahan Kristen kepada Nabi Yesus. Fitnah, kawan. Kamu memfitnah dia sebagai Tuhan. Mengurusi maksudnya Anda tadi mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa dia Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yohanes berapa? Enggak, sebentar. Hah? Waduh. Yohanes 13, Bang. Masa nggak hafal sih? Bebek. Yohanes 10. Yohanes 10 berapa? 30, Bang. Yohanes 10 nomor berapa? Bang 30. Wow, apa itu? Bebek. Makasih. Anak bebek. Mbak Yesus Nabi, makasih. Iya, Yesus. Makasih Mbak Yesus. Mbak Yesus ya. Rahmat. Abang jago. Purama udah nyampe rumah. Dari tadi Pak D. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ini tak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang akan sampai. Oke. Apakah Yesus itu tujuan? Bukan. Ini itu sering juga dikhotbahkan di gereja kami. Kenapa? Bukan orang Kristen itu ada dua gitu, orang sering bilang. Sedih kali kau. Saya tanya saudara, apakah Yesus itu tujuan? Tujuan. Wow. Sekedar tujuan, saudara. Saudaraku Bang Kumis, tidak ada yang sampai. Kenapa Tidak ada yang. Bang Jumpa dia protes panggil Bang Kumis. Dia itu kan abang kumisan tuh, ha. Mantap kumisnya. Kalau kamu nggak mau naikin, saya tunggu terus di komal saya, kita debat berdua. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu adalah jalan menuju kepada Bapa, betul?
betul. Betul. Saudaraku Andreas yang ganteng, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jangan nangis dulu nggak ada yang sedih pun. Memang begitu, modelnya begitu, memang keningnya suka naik turun. Ya, apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Teorinya teori tak jelas. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Aku jalan. Pertanyaan saya, apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Jangan aja bukan, Bang. Aduh. Kenapa? Kamu bersendawa keluar api. Wow, Rasail. Teori kalian tak ada satupun. Loh, makanya Barakallah. Syukron. Bung Andreas, tadi Anda yang membawa data 14. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus kan mengaku jalan. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jalan menuju ke Monas dengan Monas, apakah itu sama? ada lagi dikatakan biar lebih jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana? Di mana? Di situ ada mungkin yang bisa dibuka HP-nya buat lihat isi Alkitab. Ya, silakan. Apa itu? Yohanes 10:30. Apa? Baca aja. Yohanes 10:30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa di situ? Satu nusa, satu bangsa, satu RT atau apa? Satu apa, Bang? Satu apa? Di situ menunjukkan bahwa Yesus itu adalah satu apa dulu? Satu apa? Kamu dan aku satu negara. Sekarang Yesus dan Bapa satu apa? Maksudnya kata satu itu apa? Berarti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lah, berarti kalau Yesus mati, Tuhan mati. Karena artinya menghadapi firman yang disampaikan. Enggak, maksud saya ketika Yesus mati berarti Tuhan pencipta langit dan bumi mati gitu. Maksudnya kata mati, itu mati untuk menebus dosa-dosa orang berdosa. Ya iya, mau dia untuk menebus utang di pegadaian EGP dengan itu. Yang saya tanya, apakah ketika Yesus mati, Tuhan pencipta langit dan bumi itu juga mati? Katanya Yesus itu dibantu. Suruh majid yang di belakangmu, Bang. Andreas, kau stop lah, ilmu itu kurang. Jangan lawan orang ini, mau debat. Tidak bisa debat menang lawan orang ini. Biar aja. Wih, kado. Andreas, ilmu itu kurang itu. Kamu memalukan agama Kristen kau. Kenapa kau larang-larang tua? Kok ngamuk? Ilmu kau kurang sini. Lawan orang ini kan memutar balikan fakta yo. Kau berilmu, kalau kau berilmu apa yang kami putar, Bung? Kenapa dikeluarin, Om? Kabur, Bang, gak ada dikeluarin, kabur. Lanjut, Bung. Saudara Andreas, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak sanggup memaksa, malam ini Anda dieksekusi mati. Disunat aja, disunat. Oke. Satu yang dimaksud Yesus itu satu apa? Ya itulah bahwa Yesus itu menyebut bahwa dirinya itu adalah Tuhan Allah. Loh, kalau saya menyebut diri saya satu dengan Anda, apakah Anda adalah saya? Apa yang ngomong? Kalau saya mengatakan aku dan Andreas adalah satu, apakah kita satu? Bang, ini loh Bang penjelasannya Bang. Kenapa bisa
Tuhan orang Kristen itu ada dua. Jadi itu penjelasannya ya bang. Aku jelaskan, jangan ada gitu minta tolong gitu. Ya tapi nggak usah pakai acara nangis napa, santai aja. Enggak, ini memang ini ukuran mati nih. Memang gayanya. Oh, juga. Iya. Dia gak nangis Bang. Ganteng kali. Ini memang ukuran mati. Lucu juga dia lucu. Lucu dia. Iya. Iya, oke. Matanya sipit. Oke, mantap. Jelaskan. Teruskan. Itu Dia suruh maju yang di belakang, Bang. Ada gurumu di situ tuh, coba gurunya yang coba suruh ngomong. Dia sedang meresapi baca firman Tuhannya kali, bukan nangis. Ayat 1. Bang. Ya. Oh, masih di situ. Aku masih di sini. Oke, mantap. Jadi kita akan mulai dari hal yang paling sederhana ya. Iya. Mau ngajar saya atau gimana ini? Bukan biar kalian itu ngerti gitu loh Bang. Oh iya, tepuk tangan dulu kalau gitu. Katanya biar Tuhan itu ngerti. Jadi kok kira dari tadi Tuhan gak ngerti? Ini kita ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Biar kalian. Mulai. Kami orang Kristen menjelaskan itu kalian itu kayak membantai gitu. Jadi bukan, kalian tidak menjelaskan. Menjelaskan itu berasal dari kata jelas. Sementara yang Anda lakukan adalah mengaburkan. Dari kata dasar kabur. Enggak, orang ini kayak mencela-cela gitu, mencari. Bukan mencela. Ini udah fakta. Sekarang ketika Anda mengatakan Yesus mengaku satu dengan Tuhan, ini satu yang dimaksud di sini apa? Itu satu. Balik lagi. Udah dijelaskan. Ya satu apa? Satu apa? Balik lagi. Satu apa? Waktu di kandungan Balik, bersatu pasti enggak? balik. Kalau ditanya balik pasti. Balik lagi. Anda nggak bisa mengaburkan karena sesuatu ini sudah jelas. Satu yang dimaksud di sini adalah satu ajaran, satu visi, satu misi, bukan satu hakikat. Anda yang mengaburkan, bukan menjelaskan. Mengaburkan apa? Mengaburkan kalau Yesus itu adalah utusan. Dia bukan utusan, dia datang ke bumi untuk. Yesus mengaku utusan. Mana hebat, kamu atau Yesus? Apa Bang Kumis? Yesus mengaku di Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah Andreas mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Kok Anda jadi lebih hebat dari Yesus? Dengarkan. Dengar ya Bang. Iya. Jadi kalian mau percaya atau nggak percaya itu. Kami percaya kepada ucapan Yesus, Bang. Bang, aku belum selesai ngomong, Bang. Jadi gini, Bang. Kenapa bisa ada Yesus gitu? Pusing dia. Kenapa bisa ada Yesus? Karena Tuhan menghendaki. Pusing dia. Yesus tidak menghendaki, yang menghendaki adalah Tuhan. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yesus ada karena Tuhan yang menghendaki. Lu mau apa? Nangis? Percaya Yesus datanglah diselamatkan. Lah, kalau mau diselamatkan oleh Yesus, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Jangan percaya sebagai Tuhan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Pada awalnya itu Allah itu menyelamatkan manusia. Suruh maju itu mana orangnya suruh maju. Iya, ada yang ngomong belakangnya. Diam dulu. Gini Bang. Mana ada Tuhan datang menjadi bukan Tuhan? Ini ajaran dari mana ini Ibu Andreas? Ibu Andreas ngadi-ngadi Ibu. Mana Bukan ada Ibu, Tuhan bukan. datang? Tuhan datang menjadi bukan Tuhan. Gini, Bete sama ibunya. Mana ada Tuhan kayak begitu? Gini Bang.
Gini bang, Apa? dari sini, Dari sana dari mana? sini aja, dari sini, Sini mana? dengar. Dari dadanya. Dari kumis. Abang dan kakek beretika gitu. Loh, kamu mau ngajarin manusia untuk tidak berakal? Kayak mana ceritanya Anda bisa diterima? Justru apa? Mengutip ayat jangan harus baca semua dari awal. Kalau misalkan Macam ada aja pendeta yang baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Pendeta juga baca cuman yang menyemangati jemaat bayar perpuluhan kok. Dari kejadian sampai Dengar ternyata Bang Jun. Kalau baca kejadian kitabnya orang Yahudi, Kristen nggak ada di sana. udahlah ya, kalau misalkan kalian nggak percaya itu urusan kalian. Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Saya tidak percaya kepada kalian. Oh, ya udah pastikan aja. Saya tidak percaya kepada kalian. Saya percaya kepada Yesus. Mutiara pada babi. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, jangan kau beri mutiara kepada Kristen. Kepada babi, bukan kepada Kalian lah. Siapa yang makan babi? Siapa yang memasukkan babi ke dalam perutnya setiap hari? Hei, ha ho ha, hei, ha ha ho ha. Siapa yang memasukkan babi ke dalam perutnya setiap hari? Siapa? Andreas. Siapa? Siapa yang memasukkan babi ke dalam perutnya setiap hari? Siapa? Kan aja nggak ada itu. Kalian lah itu yang disebut bab i. Aduh, parah ini parah. Kalian GR. Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel. Jangan engkau memberikan mutiara kepada babi, guguk. Siapa itu? Non-Yahudi. Non-Yahudi dianggap sebagai babi dan juga guguk. Terserah kalian lah itu mau percaya atau enggak. Setidaknya saya percaya kepada Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, bukan kepada guguk yang putus asa dan kecewa, tidak bisa membantah Bang Suma. Kesian deh loh. Si Bongko datang besok. Aduh, Gurunda. Terlalu berat. Gurunda. Terlalu berat berurusan dengan Gurunda. Iya. Gurunda. Iya. Itu di WA tuh tadi saya chat itu gimana Gurunda? Gimana? Itu mualaf kita kemarin itu terlantar di Jakarta itu Gurunda. Kok ada mualaf terlantar? Dia sendiri yang mau. Iya itu. Dikejar-kejar orang jahat semua katanya di sana. Dikejar-kejar orang sampai sembunyi katanya. Gak tega. Kan diusir sama keluarganya Gurunda gitu. Siapa mungkin, Bang? Itu yang Bastian itu, yang kemarin didatangin ke mana itu? Yang diusir sama keluarganya kemarin tuh loh. Itu yang mualaf terus diaminin sama Ustadz Arif itu, yang di komalnya Bang Wan Abi itu. Yang muda itu loh, yang pacarnya orang Islam, dia masuk Islam. Tuh. Oh, yang di Toraja. Oh, saya kontak beliau, HP-nya nggak aktif. Ini ada yang japri saya, ini ada yang japri saya. Ini ngamuk-ngamuk ini, gambar-gambar porno dia kirim, frustasi dia. Aduh, menghujat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa orang ini stres sekali ya? Nomornya adalah 082 plus 1 tambah 3. Tambah. Ih, nanti takutnya rungkat loh Bang. Oh yaudah. Ini kenapa orang-orang ini stres sekali? WA masuk ke TikTok, hadapi saya dengan ilmu. Jangan kayak begini. Pedofil, tukang kawin, raja perang, cabul, nabi palsu, guguk. Ini apa yang kayak gini-gini? Gila intinya. Parah. Bahasa kasihnya keluar tuh. Iya. Coba kalian mayoritas di negara ini ya, apa yang terjadi kira-kira ya? Masihkah anak-anak kami bisa berjalan dengan damai ke masjid untuk belajar Quran? Kami tidak bisa bayangkan. Sedangkan kalian minoritas, begini kelakuan kalian.
Itu ada hotel mau naik tuh kayaknya tuh. Padahal Bang Juma on cam loh kadang-kadang. Tapi mereka itulah. Ini WA-nya nih. Banget. Luar biasa. Oke. Abang terlalu keras mungkin Bang, jadi di WA Abang. Enggak, orang benar tuh selalu dibenci. WA Abang kan ada di YouTube. Jadi gitu. Oke, selamat malam Victor. Victor, selamat malam. Malam. Agama apa Bang? Oh, pasti pengikut Yesus dong. Hah? Pengikut Yesus? Dari suku mana Bang? Dari suku mana? Kaget aku Bang coba. Dari suku mana? Ada pengikutnya kesasar di sini. Dari suku mana? Dari enggak pengikut Yesus itu kan dari umat Israel. Kau Anda pernah dari dengar suku kalimat jadikan murid segala bangsa murid? Bukan segala bangsa. Kamu tahu nggak segala bangsa artinya apa? Segala bangsa dari ras muridku. Ras Segala murid Yesus bangsa itu. ngerti nggak tahu? Ras murid Yesus itu murid ras mana aja, suku mana-mana. Kau ngerti nggak segala bangsa? Ngerti segala bangsa muridnya. Ngerti nggak segala bangsa? Segala bangsa muridnya. Udah, belajar aja lagi kau, belajar lagi kau. Belajar pintar kau. Sekarang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus kepada seluruh bangsa yang ada di muka bumi? Mana dalilnya? Tiarap sudah kau kan? Jawab. Mana dalilnya? Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sekarang tunjukkan pada saya bahwa Yesus membatalkan pengakuannya ini sendiri. Tunjukkan, silakan. Tiarap. Bang Victor, ya kabur Bang, masih mau kau datang besok. Victor, pikiran kotor. Tepuk tangan pemirsa. Masih mau kau datang besok, kabur. Astagfirullahaladzim. Kok hari ini oten-oten malam ini banyak kabur-kabur. Ayo dong yang agama Kristen. Makanya kalian kalau ngadepin gurunda itu harus punya ilmu ya. Datang, aku pengikut Yesus. Wah, parah ini. Ikut kemana katanya? Aku pentuhan Yesus, iya, itu baru betul. Pengikut, beda pentuhan, beda pengikut. Penyembah gitu. Ya, penyembah. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah mengatakan kami adalah pengikut Allah. Nggak pernah. Oh, pengikut Yesus, pentuhan Yesus. Kalau pengikut Yesus itu pentuhan Hasem atau Yotevave atau Adonai. Harus nggak kawin. Gitu. Pengikut Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau Yesus itu mati dalam keadaan disalib, maka yang mengaku pengikut kudu mati dengan cara salib. Disalib. Tepuk tangan untuk host. Bang, tadi ada typing Bang, katanya ditunggu ditantang sama si Christian Prince. Suruh dia kesini kalau berani. Christian Prince suruh beli balsam cap Galiga ya. Habis itu ambil colek Galiganya, taruh di kulupnya, baru hadapi Muslim berdialog. Oke, teman-teman yang agama Kristen ya, yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Rita itu Islam ya, yang mau naik tuh Kristen, kita mau diskusi. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Rita itu Islam, yang agama Kristen ya, agama Kristen kita diskusi. Telepon siapa tuh bunyi? Bang Juma, apa ya bunyi? Oh, agama Kristen. Ayo
ya agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Kristen. Typing di bawah agamanya Kristen. Kristen. Oh, silver Kristen, oke. Silver mana dia? Silver, oke. Oke, selamat malam Silver. Saya Christian. Selamat malam. Oh, jaringannya. Oke, selamat malam Silver. Silver Queen. Selamat malam, Silver. Jaringannya. Silver. Dia minta naik, udah naik malah diem. Enggak, jaringannya itu ini kalau satu jaringannya biar dulu. Masih berusaha dia. Si Silver minta naik. Baca doa kau. Typing di bawah itu baca doa kau. Silver. Saya satpol. Oke. Perbaiki jaringan dulu Silver. Sakit. Jaringannya. Turun dulu baru minta naik. Turun dulu Silver, turun dulu. Turun dulu Silver, turun dulu, nanti naik lagi. Saya Crispy. Turun dulu Silver. Turun dulu Silver. Astagfirullahaladzim. Silver. Turunkan. Tinggal di kick aja lehernya. Silver. Nih yang typing juga. Itu kan dia bilang tuh di bawah katanya naikin Ritanya minta mau dibaptis. Emang di sini siapa yang mau baptisan? Orang kita Muslim. Ngade-ngade ini juga typing, apa juga ikut-ikutan. Nah itu Rita, itu dia mau dibaptis. Ngade-ngade Glenn. Nah, takutnya dia nyamar lagi ya kan. Kalau itu jangan ikut-ikutan typing netizen. Siapa di sini mau baptisan? Emang ada pendeta di sini? Netizen. Jangan diladenin orang kayak gitu. Kalau dia mau minta baptis, ya pergi ke gereja. Ngapain pula di sini minta baptis? Ngade-ngade nih netizen nih. Udah ada jaringan Bang Silver, turun dulu, baru nanti naik. Ya sudah. Oke. Apa yang Bang Silver agamanya apa? Saya adalah seorang Katolik. Oke, apa yang mau ditanya silakan Bang. Saya kan belum belum nikah. Saya ada satu pertanyaan mengenai Muslim. Iya, silakan. Pertanyaan pertama saya adalah, kenapa seorang Muslim percaya bahwa Muhammad itu Nabi? Apa dasarnya? Apakah ada nubuat tentang Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi? Oke, silakan Gurunda. Iya, silakan Gurunda. Ada. Ada suara Bang. Bunda Rama diam dulu. Bagus bang. Tadi tanya apa? Bisa diulang Bang Silver? Bisa diulang pertanyaannya. Halo, pertanyaannya. Kenapa Muslim menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi? Dan apakah ada nubuat tentang Nabi Muhammad sebelumnya? Karena kan
di Islam juga ada percaya tentang Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Apakah memang ada nubuat yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi? Iya. Ada. Baik. Silakan Bunda Rahma. Ini Bunda Rahma kebiasaan kalau orang ngomong tuh ngomong nih, kebiasaan. Itu di surah Asaf 6. Mohon maaf Gurunda, silakan lanjut. Enggak. Oke. Baik. Jadi umat Islam ini ketika ditanya tentang nubuat itu adalah ramalan Nabi. Sementara umat Islam itu tidak mengenal Nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menyampaikan risalah kenabiannya. Jadi kami tidak mengenal sebuah kitab di luar Al-Quran sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu, baru kemudian kami di dalam Al-Quran mendengarkan informasi tentang kitab-kitab sebelumnya. Itu dulu. Berbeda dengan orang Kristen, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian mencocok-cocokkan dengan data-data yang mereka buat-buat sendiri. Sehingga yang terjadi kemudian adalah adanya ketidakcocokan dengan kitabnya orang Yahudi dengan konsep yang dibentuk oleh orang Kristen hari ini. Poin pertama. Poin kedua, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya apa yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang diwahyukan dari Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran yang datang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah kitab pengajaran yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran matimu dengan izin Allah dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Bung, kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri, bahwa apa yang diterima oleh beliau itu berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Jadi kami umatnya tidak mengambil kitabnya orang Yahudi lalu mengatakan kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian lama, lalu kemudian menulis Al-Quran dan mengatakan Al-Quran itu perjanjian baru untuk mencocok-cocokkan. Al-Quran tidak mensifati sifat seperti itu. Seketika Al-Quran itu datang kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi pada masa lampau terhadap Nabi, terhadap kitab Nabi, dan terhadap kitab umatnya Nabi yang ada pada zaman dahulu. Berbeda dengan kitab saudara. Begitu ada Mazmur, dituliskan di kitab saudara Mazmur. Begitu ada kitab Taurat, dituliskan ada kitab Taurat. Dipelajari dulu. Kalau Al-Quran tidak, seketika datang di dalam Al-Quran pewahyuan bahwa Allah telah datang kepada Nabi Musa, ditorehkan dalam Al-Quran. Baru kemudian umat Islam berkata, oh ternyata ada yang disebut Nabi Musa. Al-Quran menerangkan ada yang disebut Nabi Isa. Barulah umat Islam berkata, oh ada yang disebut Nabi Isa. Umat Islam tidak membaca kitab-kitab terdahulu, tidak. Al-Quran yang lantas mengatakan itu. Kalau Anda berbicara mengenai nubuatan, Al-Quran stop. Ya, silakan.
Berarti Bapak menolak dong istilahnya isi Al-Quran yang lahir 100 tahun lebih itu. Bapak menolak, Islam menolak bahwa ada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, gitu dong. Kami tidak. Kalau ada wahyu, langsung ada wahyu. Enggak, kalau langsung ada wahyu, otomatis kalau wahyu langsung dilanjutkan, nggak usah lagi dipelajari ke belakang, nggak usah harus mengatakan bahwa oh rupanya dulu ada hidup juga Nabi Ibrahim. Kalau wahyu itu artinya langsung maju ke depan loh Pak, gitu loh. Dia berdiri sendiri gitu. Yang disebut wahyu itu dari Allah adalah pemberitaan gaib dari Allah yang menceritakan tentang masa lampau, masa di mana wahyu itu diwahyukan, masa yang akan datang. Itu yang disebut wahyu. Makanya Nabi Musa menerima pemberitaan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Abraham. Itu namanya wahyu yang datang kepada Nabi Musa. Bentar ya Pak. Tadi kata Bapak nggak mempelajari kitab-kitab sebelumnya, tapi kenapa Al-Quran mengadopsi sebagian para nabi-nabi itu, nabi-nabi kitab sebelumnya? Itulah yang menjadi pertanyaan. Jadi artinya kita kan mau berdiskusi ya. Baik. Tadi Bapak mengatakan bahwa wahyu dan tidak mempelajari, mengadopsi kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kenapa di Al-Quran? Kenapa di Al-Quran tiba-tiba muncul nama-nama yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya gitu loh? Nah, artinya karena begini, di room Uniriva ya gini ya, bahwa dia itu udah nggak usah bawa room, biar dijawab, diem biar dijawab, Anda diem. Silakan Bang Juma. Diem. Meluruskan. Biar Bang Juma yang jawab. Udah diem. Meluruskan. Namanya kitab orangnya Kristen. Ini di room sebelah lo yang mengatakan gitu loh. Ya udah. Artinya Al-Quran mengadopsi kitab-kitab sebelumnya dong, kitab-kitab orang Yahudi. Masa di sini katanya enggak itu? Begini Bung, kan tadi saya sudah menjelaskan. Saya menjelaskan kepada saudara bahwa Al-Quran itu tidak dituliskan berdasarkan atas apa yang diceritakan kitab terdahulu. Al-Quran itu seketika datang. Kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW artinya silakan bicara. Silakan. Artinya harusnya kalau nggak harus ada nabi-nabi yang sebelumnya dong, harusnya gitu. Kamu salah. Tolong gunakan kupingnya untuk mendengarkan penjelasan saya. Makanya begini loh. Ini mau mengajar atau mau bertanya? Bung, saya tanya dulu. Anda mau ngajar di sini atau mau bertanya? Sekalian. Gitu. Anda mau ngajarin saya? Sekalian. Anda mau mengajarin saya? Sekalian. Saya mau bertanya dulu tentang agama. Sekalian apa? Tunggu dulu. Sekalian apa? Sekalian ingin mengajarkan Bang Suma gitu? Baik. Saya ingin bertanya. Itu akhirnya tahun berapa? Oke. Tunggu. Saya ingin bertanya kepada Pak Guru. Loh, katanya ingin mengajarin. Sebagai guru, Anda harus jawab. Oke, baik. Tolong Anda jelaskan kepada saya dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu bahwa ada yang disebut kitab Taurat. Silakan. Saya nggak mau membahas agamamu. Loh, tadi katanya mau ngajarin saya. Iya, mau ngajarin kalian meluruskan kalian itu supaya tidak menuduh-nuduh bahwa
orang Kristen itu salah. Orang Kristen itu Lah memang salah. Oke, baik. Itu meluruskan. Baik. Apa yang salah? Oke, apa baik. yang salah? Baik. Apa yang Baik, salah? Saya baik. mau tanya dulu. Baik. Oke. Di apa? Saya mau tanya satu lagi. Saya mau tanya. Itu Katanya mau ngajar tadi. Katanya tadi mau mengajar. Anda mau ngajar atau mau bertanya? Dua-duanya katanya Bang. Ya, silakan. Oke, saya bertanya ya. Boleh ya? Tapi jangan bertanya tentang agamamu ya. Saya nggak tahu, nggak mau tahu tentang agamamu karena nggak perlu baik, buat saya baik. agamamu. Oke, baik. Ih, tante terlalu sombong. Santai aja, napa? Produk kita sama kok. Saya nggak terlalu Jadi gini. Nggak usah begitu. Kita lulusan sekolah yang sama, napa? Pelan-pelan aja. Kamu geser aja dulu ke kiri, aku duduknya di kanan. Udah, aku mau tanya kepada saudara, santai. Ya silakan. Oke. Silakan, kan dari tadi Tolong mau tunjukkan kepada saya, Yesus mengaku diutus kepada orang Indonesia. Silakan. Nah, inilah pikiran yang gimana ya? Kok jadi menyalahkan pikiran saya? Katanya Anda mau ditanya. Saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk orang Indonesia? Dengar, saya mau tanya dulu. Mana? Nabi itu diutus untuk satu. Kenapa tante bertanya? Bukannya Anda yang mau ditanya? Enggak, menurut saya bertanya kepada saudara hal yang mendasar. Mana pengakuan Yesus kalau dia diutus kepada orang Indonesia? Mana dalilnya? Pak, dengar, belajar agama itu bukan mau nabimu harus Yesus itu buat orang Indonesia. Ini untuk orang Arab. Yesus mengaku aku buat Bani Israel. Dalilnya ada. Matius 15:24. Mana dalilnya Yesus untuk orang Indonesia? Mana dalilnya? Mana? Nggak ada Kalau dia dalilnya, mengaku bentar. untuk orang Yahudi ada. Kalau mengaku untuk orang Indonesia mana? Makanya Pak, jangan pegel-pegel satu ayat gitu ya. Kalau mau belajar. Kan pegel-pegel, penggal-penggal. Ide lekong. Kok bilangnya kayak gitu? Bukan pegel-pegel Pak, penggal-penggal. Makan babi. Kenapa larinya ke babi? Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus untuk orang Indonesia? Pak, Yesus itu adalah seorang utusan dari Allah. Di dalam perjanjian lama, ngerti saya. tidak ada membuat tentang. Jangan ngajarin saya, Paman. Saya tahu Yesus mengaku utusan kepada orang Israel. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus untuk orang Indonesia? Dan saya mau tanya juga, apakah Nabi jawab Ibrahim dulu lah. untuk Masa orang diskusi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Nggak selesai itu. Anda bertanya, dijawab dengan pertanyaan. Bentar. Anda tadi katanya mau ditanya, mau meluruskan di kitab suci. Bung atau Bing? Bing. Tadi Anda mengaku ingin meluruskan pemahaman saya, maka saya bertanya, tolong tunjukkan pengakuan Yesus untuk orang Indonesia. Silahkan. Di dalam kitab suci orang Kristen memang ditulis di sana adalah Yesus diutus untuk orang Bani Israel. Nah, terus Anda orang Israel atau bukan? Tidak ada ditulis. Ada Saya bukan orang Bani Israel. Berarti Yesus bukan untuk Anda. Agak tuh. Hai. Berarti Yesus datang bukan untuk Anda. Oke, terus untuk saya apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wa ma arsalna, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Anda masih merasa manusia kan? Masih. Saya manusia. Alhamdulillah. Berarti Anda bukan domba. Betul? Betul. Berarti Anda Inilah bukan pemikiran yang memang kok jadi salahkan inilah pemikiran. Apa sih salahkan pemikiran? Anda kan sudah mengaku Anda manusia. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, dan Anda sudah mengakui itu. Kenapa Anda menyamar-nyamar jadi Bani Israel? Karena yang ujung-ujungnya adalah jihad. Ya, kalau tidak ada jihad, Indonesia tidak merdeka, Bung. Bing. Ujung-ujungnya jihad, Allahu Akbar, jihad, Allahu Akbar. Nah, kalau tidak Allahu Akbar, lalu siapa yang mengusir penjajah yang beragama Kristen itu, Bung? Bing. Kalau melakukan jihad itu bukan itu kebenaran Allah. Lalu? Karena kodrat menurut agama Islam itu seperti bayi yang baru lahir. Ya lalu? Tetapi Kristen adalah apa Kristen ini? Kodrat Ini apa Kristen ini apa? Kristen ini apa? Sekelompok manusia yang bagaimana Kristen ini? Kuku. Hah? Apa Kristen ini? Nabi mana yang pernah mengajarkan agama Kristen? Bahwa Allah telah mengutus putranya ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Untuk siapa? Untuk orang yang percaya kepada Allah. Ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, Anda percaya? Saya percaya itu. Berarti bukan untuk Anda. Bani yang dipercaya Allah. Berarti bukan untuk Anda. Loh, Anda Bani Israel? Anda Bani Israel? Ya. Hah? Dari suku mana? Bani Israel walaupun saya berada di Indonesia. Saya dari adalah Bani Israel walaupun saya tinggal di Indonesia. Dari suku mana Anda? Jangan tanya suku saya. Jangan tanya suku saya. Jangan tanya suku saya. Saya orang Indonesia. Kenapa? Kenapa Anda tidak boleh ditanya sukunya? Karena Bani Israel adalah orang Bani yang dicintai Allah. Nggak nyambung Anda. Anda salah pakai merek listip. Salah Anda. Bani Israel itu Bani Yakub. Yang bukan Bani Yakub mengaku Bani Israel itu adalah guguk yang menyamar domba. Anda saya tanya dari keturunan mana dari 12 suku Bani Israel? Jangan tanya suku katanya. Lalu Anda mau nyamar-nyamar jadi Bani Israel gitu. Meskipun Anda bukan Bani Israel. Ya. Begitu. Hah? Anda mau menyamar? Karena kenapa? Anda mau menyamar? Anda mau menyamar? Mau jihad? Apa itu jihad? Mau jihad? Apa itu jihad? Tapi kalian harus jihad. Apa itu jihad? Apa itu kepada Allah? Apa itu jihad? Kutanya dulu. Kamu yang tahu lebih tahu. Apa itu jihad? Kutanya dulu samamu. Apa itu jihad? Jihad itu apa? Menurut yang saya baca dan menurut pengertian Al-Quran, bahwa harus membasmi orang yang bukan satu kepercayaan. Betul tidak? Apa? Apakah itu sikap Allah yang benar? Yang Maha Pengasih itu? Di mana? Di mana? Di mana orang Islam? Di mana dan kapan orang Islam Arab datang menjajah di Nusantara ini? Itu kapan kejadiannya? Bukan waktu itu tujuannya Islam merebut Eropa. Indonesia kan tadinya Hindu. Sekarang mayoritas Islam.
Tunggu. Begini, Tadinya kan orang Indonesia dan itu masalah kan penjajahan Hindu. Indonesia Tunggu. ke Dulu kan agama, Indonesia itu agamanya dan masalah Hindu. penjajahan Indonesia dibawa Sekarang agama. mayoritas Islam. Pertanyaannya, negara Islam mana yang datang menjajah Nusantara sehingga Nusantara mayoritas Islam? Kalau Anda tanya kepada saya, negara Kristen mana yang datang menjajah Nusantara sampai silver menjadi Kristen? Saya tahu jawabannya. Nah, kenapa Anda di dalam memahami Bible Anda kurang literasi? Imamat 20 nomor 13. Bila seorang laki-laki kemudian meniduri temannya, keduanya pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa pada mereka sendiri. Imamat 20 nomor 13. Kenapa Anda di dalam agama Anda tidak mempraktekkan membunuh waria? Kenapa? Ini jelas, bunuhlah waria. Ingat, Imamat 20 nomor 13 itu perintahnya. betul Gimana? apa yang Bapak mengatakan. Kenapa Tetapi tidak ingat ketika Yesus mengatakan, kenapa ada "Jadi perintah, engkau kenapa sempurna tidak seperti dilaksanakan? kami sempurna." Kenapa ada perintah di dalam kitab saudara, kenapa tidak dijalankan? Bunuhlah waria, sehingga waria harus berjihad. Haleluya. Kenapa? Bang Juma nanti rungkat. Haleluya, semoga Tuhan Iya, maksud saya ini ada dalil di dalam kitab saudara Imamat 20 nomor 27. Jihadnya adalah membunuh para lekong. Kenapa tidak dipraktekkan ini? Kenapa? Silakan Sampai Pak, perang pun praktekkan sendiri Pak ketika Jihad mereka sebentar lagi. berperang apa yang dikatakan? Datang ke sini. Maju, Ayo. Kesini Pak serang. Gak boleh gitu Kak. Gimana caranya nih? Kesini Pak. Imamat 20 nomor 27. Mereka harus Karena dilontari kami dengan orang batu Kristen nggak diajarkan dan darah mereka buat tertimpa kepada mereka sendiri. Maju, serang, serbu. Gimana? Ada perintahnya ini. Ayo kita jihad. Iya begitu. Ayo kita jihad. Ada peluru yang kesenggol. Ih, pelurunya najam. Gimana itu? Tujuannya adalah membunuh orang, membunuh sesamanya manusia. Ini perintahnya Imamat 20 nomor 27. Disambar peluru, pelurunya bilang genitnya peluru. Gimana tuh? Begitu diancam pistol sama polisinya, tunggu dulu ya Pak, pakai ludal dulu ya Pak, sabar. Gimana ini perintah jihad? Di dalam kitabmu ini mau diapakan ini? Mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Karena mereka aduh geli kali ku baca ini. Gimana ceritanya ini? Bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk meluruskannya. Iya, berarti kalau tidak dihilangkan hukum Taurat, berarti ini harus berlaku. Kalau ini berlaku, Anda sudah nggak ada di sini. Kalau Taurat itu tidak dibatalkan, untuk meluruskan. mamanya anak-anak sudah datang. Oke, mana kalau sudah kayak begini? Mamanya anak sudah datang. Aku datang untuk Mamanya anak. Mamanya anak-anak sudah datang. Bade. Gimana tuh? Anak-anak mana? I love you, Bade. Mau cucu Pak. Mamanya anak. Ini gimana kalau dipraktekkan ini Imamat 20 nomor 27? Anda sudah tidak ada di sini. Karena Anda harus dilontari dengan batu dan darah Anda akan tertimpa dengan darah Anda sendiri. Ini perintah Imamat 20 nomor 27. Satu sama lain seperti dirimu, engkau mengasihi dirimu sendiri. Akhirnya mengasihi orang lain. Ada yang dikatakan ciuman kudus. Bagi siapa yang tidak punya dosa, maka dia bisa
melempari batu orang yang berdosa. Lambat kali ngomongnya. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan jika kita bersalah. Nggak usah letoi, jawab aja dulu mana pengakuan Yesus dia diutus untuk orang Indonesia, mana dalilnya? Mana? Haleluya Pak, semoga Bapak bertobat dan pilih jalan yang benar. Kenapa jadi kayak begitu? Haleluya, haleluya. Saya tanya, mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk orang Indonesia? Ide lalenya tante. Iya Bang Jumat, cok iya Bang Jumat. Bang Juma ini, dia manggilnya Bang Juma ini kan. Iya kan, dalilnya aku diutus saja kepada domba yang sesat atau yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, mana pengakuan Yesus dia diutus untuk orang Indonesia? Mana? Mana? Jadi kalau nggak ada, berarti Anda cuma nyamar-nyamar. Layaknya seorang laki-laki nyamar perempuan. Karena Anda, karena Yesus percaya kita Bapak paling yang lurus. Ya. Gimana Paman? Gimana? Mana dalilnya? Ya, saya percaya bahwa kitab Anda adalah kitab yang baik. Ya udah. Kalau A dikatakan A, B dikatakan B. Ikut Anda. Loh, tadi kan Anda percaya. Berarti Anda penipu. Seperti seorang laki-laki yang menggunakan konde. Anda nipu berarti. Mana ceritanya nih? Anda mengatakan percaya. Sekarang Anda mengatakan tidak mau ikut. Gimana ceritanya ini? Kok palsu semua sih? Gak mau baca lah. Ngapain? Gak penting buat saya. Asyhadu. Asyhadu. Mengatakan itu aja udah masuk agama lu. Ngapain? Ayo ikut Bang. Ayo Bang. Anda mau ikut kepada siapa? Yesus untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Ada ajaran dihususkan untuk seluruh umat manusia. Tadi Anda ngaku manusia. Saya percaya dengan agama yang telah saya pilih. Tadi katanya karena diri saya sendirilah yang tahu jalan kebenaran saya di mana, bukan orang lain. Saya dengan Tuhan saya. Tuhan yang silakan mana? Anda bertanya, silakan Anda mencela saya bahwa Tuhan yang Yesus mana, Bung? Bung. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Saya percaya bahwa saya mengikuti Allah dengan perantaraan Yesus Kristus putranya yang telah diutusnya ke dunia melalui nubuat-nubuat para nabi. Maka di lain selain itu saya tidak percaya, termasuk Nabi Muhammad yang nabi yang mengatakan dirinya adalah seorang nabi tanpa ada nubuat, katanya adalah wahyu. Yang menubuatkan Musa jadi nabi siapa? Yang menubuatkan Musa jadi nabi siapa? Allah. Musa nabi bukan? Kau kepada muridku. Bentar. Musa nabi bukan? Nabi? Yang menubuatkan Musa jadi nabi siapa? Allah sendiri. Di mana? Allah yang tertulisnya. Di mana tertulisnya di mana? Kepada orang Israel. Di mana tertulisnya? Coba tertulis di mana itu? Bahwa Musa itu dinubuatkan akan jadi nabi. Di mana tertulis? Ya, saya percaya dia nabi. Katanya harus dinubuatkan. Kata Anda tadi seorang nabi itu harus ada yang menubuatkan. Weh, jangan ditelan ludahmu, jangan ditelan sendiri, jangan dijilat lagi. Anda mengatakan syarat untuk jadi nabi harus ada yang menubuatkan. Pertanyaan saya, siapa yang menubuatkan Musa? Paulus. Masih mau datang kok besok? Aku mengutus engkau kepada murid. Ini aku baca nih tanda-tanda singa mau keluar. Semoga engkau bisa. Boleh
Aku baca Asap ya. Bunda, Asap ini Asap 6. Biar jangan dulu Bunda Rama, jangan. Saya mau ngejar dia. Menurut dia seorang nabi harus ada yang menubuatkan. Pertanyaan saya, siapa yang menubuatkan Musa? Ustaz Sugi. Ayo, siapa? Nih, aku siap-siap mau rekam dulu ini. Allah sendiri mengutus dia sebagai Di mana dalilnya nubuatan tentang Nabi Musa? Coba. Di mana dalilnya nubuatan tentang kerasulan Paulus? Silakan cari sendiri. Dasar lo. Tadi kalau nanya-nanya, begitu dibalikkan langsung. Semoga Bapak bisu ya. Aduh, doanya kali. Katanya ajaran kasih kok doanya kayak begitu sih. Bade mau naik Bade. Kenapa didoakan orang itu bisu? Kenapa? Banyak kali mawar ya, Mbak De, banyak mawarnya Mbak De. Tanda cintanya Sehat selalu Mbak De. Gini Bang Juma nanya Mas Silver gini Bang Juma. Coba. Hey Silver. Itu di mana nong? Musa itu dituliskan. Cin Silver. Halo Cin. Nih saya buktikan Nabi Muhammad itu nabi. Seperti yang kamu tanyakan, Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Yesus tidak pernah membaptis satu orang pun. Nabi Muhammad mensyahadatkan ratusan ribu orang. Yesus tidak hafal Bible. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nggak ada tertulis seperti itu. Nabi Muhammad hafal seluruh Al-Quran. Hebat Nabi Muhammad kan? Dia seorang nabi. Selesai. Jadi mesti Nabi itu Muhammad harus menghafal Al-Qurannya. Loh, bagaimana mungkin dia nggak hafal Al-Quran? Orang wahyu turun kepada dia. Sementara orang yang kau Tuhan kan nggak hafal Bible. Bahkan iblis lebih hafal Bible daripada Yesus. Matius 4 ayat tulis tentang engkau. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Nah, iblis lebih hafal Bible daripada Yesus. Yesus ngomong, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tertulis seperti itu? Wah, pinter iblis gimana sih? Mbak Sugi cucoy. Baca Yesaya 53. Kamu mau apa? Aku mau Cuco nih, Mbak Sugi cuco. Nggak boleh gitu. Silver, ikut saya. Asyhadu. Makan babi. Makan babi katanya Bang. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada perintah jangan engkau makan babi itu hilang. Kata Yesus. Ayo, mau apa kamu? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, kata Yesus apa? Dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Mau apa kamu? Ayo, lawan saya pakai data. Masih kamu mau datang besok? Masih mau ku datang besok? Ayo, asyhadu. Allah. Masih makan babi. Matius 5. Matius 5
Nomor 19, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ayo. Tuhan itu jijik dengan pemakan babi. Kenapa kamu bangga? Yeremia, Yeskil. Makan babi. Yesaya itu 66. babi Imamat 11 ayat 45. babi dan tikus binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa. Jangan diperjelas. Yesaya. Iya, Tuhan itu jijik dengan para pemakan babi. Kenapa kamu bangga makan babi? Mau tahu ayatnya? Imamat 11 45. Janganlah kamu makan binatang-binatang yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu karena aku kudus. Tuhan jijik dengan pemakan babi, bos. Asyhadu babi. Cari-cari yang lain lah. Ini nggak bermutu, ini cari yang lain. Coba siapa Mbak blokir? Ini emang. Oke, siap. Asyhadu. Nggak ngerti dia. Oke, diganti yang lain. Mana ganti ada aja, ganti. Ganti. Babi. Ini buat suaranya kayak suara laki-laki tapi nggak bisa. Udah. Nggak layak. Nggak layak untuk berhadapan dengan kita. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Tante, lain kali kalau mau diskusi Tante pakai ilmu di Tante di. Jangan asal cuap-cuap aja ya. Tetap aja ditahan. Oke, ini dari tadi dia diam aja. Selamat malam Sastriawan. Bapak Sariawan De Parabu, silakan. Satri. Oh, apa? Bukan Satriawan. Bukan Sariawan. Sorry. Maklumlah Pak, udah jam berapa ini di sini Pak? Satriawan, selamat malam. Tadi naik diam-diam tapi sibuk minta naik. Pelecehan. Kira-kira dia muslim, kayak muslim ya bang? Kristen katanya. Halo? Ya, halo Satriawan. Ini cuma mau bertanya ini. Apa tuh? Agama apa? Agama Kristen. Oke, silakan bang. Di sini kami tidak membahas Bible ya. Hah? Harus. Udah nggak layak dibahas. Dua-duanya. Kami hanya bertanya pada rumput yang bergoyang. Apa? Ayat Al-Quran. Ya. Silakan bang. Yang pertama. Apa dalil dari Tuhan kalau kencing Nabi Muhammad itu berkah? Hah? Kencing Nabi Muhammad berkah. Di mana itu bang? Di mana? Kencing yang diminum oleh. Iya. Di mana dalilnya? Tunjuk dalil. Ada di. Pakai dalil. Ada di. Saya tidak tahu. Aduh. Pakai dalil lah bang. Tunjuk dalil. Maksudnya saya tidak tahu. Ya kalau nggak tahu ngapain? Aku juga nggak tahu. Ayat. Sama saya juga nggak tahu. Dia belum minum obat bapaknya. Bilang hafal Al-Quran. Ini di hadis itu. Udah biarin aja ngapain? Udah biar dia yang bawa dalil ngapain? Jangan. Di mana hadisnya Oji? Saya cuma dengar aja. Ada kencing Rasulullah itu berkah di mana? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada kucing Rasulullah berkah itu enggak ada. Jangan ngarang-ngarang Kau ini ngarang-ngarang, pandai kali kau ngarang-ngarang. Di mana ada kalau saya ngarang boleh enggak tentang Yesus? Boleh? Tidak. Kan di sini kan Mbak tidak baik, Mbak. Hah? Tidak apa? Tidak, kan saya bilang tadi jangan bahas Bible kan? Loh enggak, kamu kan tadi ngarang nih, nanya nih. Boleh enggak saya ngarang juga nanya kamu? Saya pernah itu baca gitu, ya. Yesus pernah gandeng cewek. Saya nggak tahu di mana itu tertulis. Kamu gimana tanggapanmu? Cewek.
Itu masih sopan. Ini cara ngarang-ngarang nih. Saya juga ngarang nih. Saya pernah lihat membaca Yesus gandeng cewek. Makasih ya. Gimana? Boleh ngarang seperti itu? Bang Suman udah tahu ya? Bukan masalah nggak tahu. Nggak ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Emang Kristen yang bisa direvisi dalil kitabnya. Di Al-Quran Kamu yang kayak gitu-gitu. Dia ada Gurunda disuruh makan roti yang dibakar di atas tai. Kalau ada itu disuruh makan roti dibakar di atas tai kering. Iya ada. Ada Itu. Skill. Bahkan makan minum kencingnya sendiri dan makan kotorannya sendiri ada dalam kitab. Ada. Lazim, ada ya Allah Rabbi. 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Baca baik-baik. Nah, baca tuh Bang, baca. Haruskah bahasa Aram ini aku katakan kepada tuanku dan kepada tuanmu? Bukankah harus aku katakan kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan pipis taiknya dan minum air kencingnya sendiri bersama mereka? Astagfirullahaladzim. Kalian ini ngerti bahasa nggak? Bunda Rama bilang astagfirullah, astagfirullah, tambah-tambahin. Ngerti bahasa nggak? Kenapa? Kan gue bilang tadi nggak perlu bahasa Bible. Udah bisa. Kamu saya kasih kesempatan untuk bertanya, tapi kamu ngawur, nggak tahu dalilnya di mana. Itu kan saya bertanya. Loh, bertanya boleh, tapi harus bawa dalil. Di mana dalilnya? Kencing Nabi Muhammad itu berkah. Di mana? Gelik badai naik ya. Badai gelik. Badai barak. Masya Allah. Halo. Ya silakan Bang, silakan. Saya hanya melihat di room mengikuti room kiamat. Oh, kiamat. Anak buahnya kiamat rupanya Bunda. Ketahuan. Kamu ketahuan. Aduh, ternyata anak buah kiamat. Badai dong. Ajo ya. Badai naik dong. Bang, kiamat aja suruh kesini Bang, undang Bang. Kiamatnya aja suruh datang kemari gitu. Biar suruh 1 lawan 1 gitu. Ajarin Bible dia. 27 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 18:27. Makanlah rotimu itu yang kau bakar di atas tai kering. Jangan lupa kasih selai kacang. Oh enggak ada selai kacang. Jangan diperjelas juga kali. Saudara udah nggak ada ilmumu Satriawan. Ganti. Yang lain ada lagi enggak? Udah yang Kristen dulu naik. Kristen ganti lagi. Badai naik dong. Ini cari Kristen yang bener kok nggak ada. Tadi ngaku-ngaku hafal Bible, pakar Alkitab. Tantang, ayo debat dengan saya. Open cam, langsung ngek. Nih. Oh Evan Kristen ya Evan. Ya dia Kristen itu. Oh enggak, oke. Sekali naik 2 nih. Oke. Malam. Masih kau mau datang Eva? Malam. Evangelis. Bukan. Evangelis. Selamat malam. Selamat malam. Kedengaran agama apa? Bersiang Bang. Kristen. Oke. Apa yang mau ditanya? Nggak ada pertanyaan sih, saya cuma tadi dengar yang teman-teman yang masuk mendebat mengenai Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa gitu ya.
Terus? Jadi ya saya cuma mau nanggapi bahwa ya memang itu yang menjadi masalah kalau teman-teman Kristen ngaku kalau Bapa dan Yesus itu satu, jadi masalah besar. Wah, pintar-pintar. Anda mulai cerdas. Lanjut, Bro. Belum sih. Lama Iya, lanjut. Ya kalau saya sendiri ya Allah itu emang cuma satu. Dan Yesus itu ya utusan. Bukan Bapak dia? Pasti bukan, Pak, karena wah, the best. You good. Enggak, maksudnya memang ada di Bible yang menyebut gitu, Pak. Iya. Setuju itu, nggak ada masalah sih. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus itu bukan Bapa. Bukan Tuhan? Yesus bukan Bapa. Oh, tapi dia Tuhan. Dia Tuhan. Oh, gitu. Jadi Tuhan Bapak Tuhan bukan? Bapak itu bukan Tuhan. Tapi Yesus ngomong begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan, langit dan bumi. Katanya Tuhan, kata Yesus. Bapak itu Tuhan katanya. Ya, jadi itu gimana itu? Ya, bagus. Jadi persis dengan ketika Yesus katakan kepadaku telah diberi kuasa. Tapi sebenarnya ya Bapak itu adalah penguasa satu-satunya dan penguasa yang tertinggi. Enggak, tadi Anda mengatakan Bapak itu bukan Tuhan. Tapi Yesus ngomong Bapak itu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan, langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapak itu Tuhan. Menurut Anda, Bapak bukan Tuhan. Yang benar yang mana? Ayo. Ya, jadi Bapa itu adalah Allah yang satu. Nah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti Yesus bohong. Yesus salah itu. Tidak pernah bohong. Loh, berarti Yesus benar. Kamu yang salah. Yesus benar. Ya, kamu salah. Boleh kalau saya bisa salah. Ya, kan Yesus ngomong, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa itu? Nah, jadi sebelum Yesus diutus, maka hanya satu Allah dan hanya satu Tuhan. Tapi ketika Yesus diutus, maka kuasa itu diberikan kepada Yesus. Jadi kalau diberi kuasa, dia jadi Tuhan. Nah, Allah sendiri yang mengangkat. Oh, gitu. Nah, kalau dia diberi kuasa, berarti dia jadi Tuhan. Ya, karena Tuhan itu artinya... Iblis juga diberi kuasa, dia jadi Tuhan enggak? Jadi Tuhan itu... Bentar. Jangan lari dulu. Karena Yesus itu diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia naik pangkat jadi Tuhan. Kan gitu. Iblis diberi kuasa. Berarti iblis Tuhan. Terlalu disimplifikasi, Pak. Loh. Alasan Anda tadi mengatakan Yesus itu layak disebut Tuhan karena dia diberi kuasa. Iblis juga diberi kuasa. Bahkan iblis bisa memberi kekuasaannya itu kepada Yesus. Lukas 4 ayat 6 dibaca. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Aku berhak memberikan kepada siapa yang kukendaki, kata iblis. Ya. Gimana tuh? Kan iblis kan, Pak, liar. Liar. Dia pikir dia punya kuasa. Ya memang dia punya kuasa, memang dikasih kuasa. Enggak, dia pikir iblis dia punya itu kuasa. Diberi kuasa oleh Tuhan untuk mencobai Yesus. Gitu loh. Iya, jadi gini, Pak. Apa tuh tadi? Jadi Yesus itu diangkat oleh Allah jadi Tuhan. Oh, Musa juga iya. Jadi Allah kalau itu Musa. Allah untuk Firaun. Elohim untuk Firaun. Iya. Nah, sama toh? Beda, Pak. Apa? Maksudnya kalau di saya beda. Apa bedanya? Elohim itu adalah pujaan-pujaan yang muncul dari
setelah ada perkenalan Elohim di Kejadian Yesus 1 ayat 1. Yesus di situ Theos atau Kurios? Kalau Yesus itu Awas harus pegel kurios, tangannya Bang. Mbak Dewi. Nah, Kurios. Kurios itu setara dengan Elohim atau setara dengan apa ya namanya, Hasem? Jadi Elohim itu harusnya hanya YHWH, YHWH, HV ya, atau Yod, Yehova, he, fa, atau he. ya tergantung nyebutnya. Bang. Kita nggak debat gramatikal. Ya, dia atau dia Adonai atau tapi karena banyak Musa nanya siapa nama kamu nih, kalau Israel nanya saya kan gitu, jadi dia bilang ya hanya ada satu. Ini kemana ini? Kok kemana-mana kamu, bro? Enggak, Anda tadi kan mengatakan Yesus itu diangkat sendiri oleh Tuhan, padahal nggak ada ayatnya. Allah mengangkat dia jadi Tuhan. Di mana ayatnya? Oke, kita bisa lihat ya Pak ya. Allah mengangkat dia jadi Tuhan di mana? Padahal justru Musa yang diangkat jadi Tuhan oleh Tuhan. Kita mengerucut ke Yesus kan Pak ya? Iya, mana. Bapak soalnya kristologi nih saya lihat. Di mana ayatnya? Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Bentar. Anda tadi mengatakan Tuhan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Harusnya perkataan Tuhan, bukan perkataan Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, itu Yesus di situ diberi kekuatan, diberi mukjizat sebagai perantara Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Bapak nanya saya dalilnya ya? Iya. Oke, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Baca. Orang Israel harus tahu. Terus baca. Izin baca ya. Iya. Iya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti katanya. Betul. Bahwa Allah Theos, yaitu Allah Bapa yang mengutus Yesus itu telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Barakallah Mbak De, barakallah. Berarti terus di Filipi ada dua. Bentar. Ini apa namanya? Berarti sebelum disalib Yesus bukan Tuhan. Sehingga harus disalib dulu baru jadi Tuhan. Betul sekali. Oh, jadi syarat untuk jadi Tuhan itu harus disalib. Tidak hanya itu. Apa? Berarti Jadi Bang gini loh. Bang Juma disalibkan aja lah Bang, biar Abang jadi Tuhan Bang. Jadi gini, Bang saya Juma. tadi, waduh. Jadi saya minta, ya kan, minta perkataan Tuhan. Bahwa kan tadi ada mengatakan Tuhan sendiri yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah itu tadi dalilnya. Nah iya, dalilnya mana? Yang tadi Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa di situ? Enggak. Bapak tanya. Saya tanya, dalilnya. itu perkataan siapa? Itu Alkitab. Iya, perkataan siapa? Paulus. Ini Alkitab, Pak. Perkataan Paulus, berarti Paulus Tuhan. Berarti Paulus Tuhan. Enggak, dari mana Bapak bisa bilang bahwa Paulus Tuhan? Nah, itu dia. Saya kan minta pernyataan Anda yang mengatakan Tuhan mengangkat Yesus itu jadi Tuhan. Allah itu mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, kamu ngasih dalil dari Paulus. Ucapan Paulus. Berarti Paulus Tuhan. Enggak dong. Loh, kalau enggak ngapain kamu pakai? Orang saya minta mana Tuhan mengatakan, Allah mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan. Mana? Kenapa harus itu? Dasarnya. Ya iyalah, kan kamu mau ngomong sendiri. Contoh begini nih. Bang Juma mengatakan aku diangkat jadi muridnya. Harus Bang Juma yang ngomong. Harus ada ucapan Bang Juma yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang Anda tadi Anda mengatakan ya, tuh Allah mengangkat, ya Allah sendiri yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Berarti harus ada delegasi dari Allah. Bukan Betul. kata Paulus. Oh, ya. Sebentar. Nah, mana ayatnya yang dari Tuhan, yang dari Allah?
Kalau kamu memakai dalil dari Paulus, berarti kamu Tuhanmu Paulus. Enggak juga dong. Duh, bisa begitu. Ya iyalah. Ya enggak dong. Duh, Gini. contoh gini, kan saya kasih tahu. Ya kan? Bang Juma ngomong, saya dijadikan muridnya. Tiba-tiba nggak bisa dong dianalogikan nih, Mas. Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Bisa aja. Jadi harus ada dari Tuhan itu sendiri. Emang Tuhan di Bible nggak ada ngomong apa-apa ya? Ada di Bible ngomong Tuhan. Mengenai apa? Ya mengenai apapun ada nggak? Allah yang ngomong di Bible. Nah, iya. Di mana Allah ngomong? Yesus diangkat jadi Tuhan. Allah yang ngomong di Bible bahwa Yesus itu adalah utusannya. Nah kali itu saya setuju. Memang begitu. Ya, Yesus sendiri ngaku bahwa dia diutus oleh Tuhan. Nah sekarang gini aja, saya peringan. Mana pernyataan Yesus kalau Tuhan mengangkat dia jadi Tuhan? Dah. Mana perkataan siapa? Yesus. Kalau dia diangkat jadi Tuhan oleh Allah. Ayo, mana? Nggak boleh murid yang bilang saya diangkat guru oleh guru, kan nggak boleh kan? Yesus saja ngaku kalau dia diutus oleh Tuhan. Kenapa nggak boleh? Dia diutus, betul. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa dia itu dijadikan Tuhan oleh Allah. Ayatnya mana? Nah, saya udah bacain kan, Pak. Itu pernyataan Paulus. Paulus salah. Apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan menurut orang bodoh yang berkeyakinan. Itu Paulus, pengakuan Paulus. Iya, betul. Maksudnya gini, dia itu berkata-kata bukan atas hikmatnya dia, gitu. Nah, jangan kita geser ke sana ya. Anda ini gimana sih? Aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Tuh. Di mana itu? Di mana itu? Di dalam 1 Korintus berapa ya? Coba ditolong saya. Coba pakai dalil. Ada. Enggak, ada tapi dalil. Oje. Mana pernah gitu. 11:17. Oh, 1 Korintus 11:17. Oke. 1 Korintus 17. Ya. 1 Korintus. Aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Enggak, 1 Korintus berapa? 17 bukan. 11:17 bukan. Iya, coba dibaca tuh. Bukan 11:17 bukan. Dalam peraturan yang berikut aku tidak dapat. Ayat berapa lagi? Tadi kata Bang Juma 1 Korintus 11 nomor 17. Dalam peraturan yang berikut bukan. 2 Korintus. 2 Korintus berapa? 11 ayat 17. Coba. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Coba tangkap nggak, Pak? Tangkap dong. Paulus itu Yahudi, ya, dia itu murid Gamaliel. Dia bilang aku tidak bercacat dalam melakukan Taurat. Paulus di situ ngaku apa? Ngaku apa tadi? Apa yang aku katakan, saya baca ya. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut. Nah, menurut lo ya, menurut firman Tuhan. Ya, berarti apa yang dikatakan Paulus itu bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Melainkan hanya orang bodoh saja. Iya. Kenapa kata-kata Paulus Anda katakan itu adalah firman Tuhan? Nah ya, oke ya, sampai situ ya. Paulus ini itu menjadi pemberita pendamai yang melihat Yesus sendiri. Aduh, kamu ini kok kemana-mana sih? Lo harus, Bang. Kan Anda mengatakan bahwa apa yang dikatakan Paulus adalah firman Tuhan. Tetapi menurut Paulus sendiri dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Yang benar kamu atau Paulus ini? Mungkin abang nggak mengerti yang ayat kok nggak ngerti gimana? Anda mengatakan
Yang dikatakan Paulus itu sama aja dengan firman Tuhan. Paulus ngaku dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Ini kontradiksi ini, jangan digabung-gabungin. Kau ini gimana sih? Ayo dong, yang cerdas dikit dong. Kan kita di sini karena nggak cerdas, Pak. Nah, kalau nggak cerdas ngapain naik ke sini? Langsung aja Di sini harus cerdas. Kan minta diajari Pak De, tolong diajar. Kan minta diajarin, betul. Nah, jangan ngeyel. Ya, kalau minta diajarin jangan ngeyel. Jadi tidak ada Tuhan Allah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Nggak ada. Ada Pak. Bapak saya udah bacain kan? Mana? Loh, Kisah Masih Para ngeyel. Rasul 2. Itu perkataan Paulus. Paulus sudah ngaku apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kok kamu bodoh-bodohin saya sih? Loh, saya nggak boleh bodoh-bodohin Bapak. Bapak kan pinter. Oke, kalau kamu nekat, itu kata-kata Paulus tapi kamu bilang kata-kata Tuhan, berarti Tuhanmu Paulus. Nggak mau. Iya. Nggak mau. Loh, kalau nggak mau kenapa kata-kata Paulus kamu katakan kata-kata Tuhan? Boleh saya jelasin, Pak? Itu betul Pak De. Pak De, karena Paulus mengaku dia tersalib bersama Yesus. Betul itu. Gimana? Iya, dia tersalib, dia tersalib bersama Yesus tuh. Lanjut, Bu Rama, lanjut, silakan, lanjut. Bu Rama, lanjut. Ada gurunda. Silakan gurunda. Ya jangan kemana-mana dulu, Bu Rama, jangan kasih dalil yang lain. Ini kita kejar aja. Ini dulu, ini bagus nih, ini bagus dari tadi bagus. Nah iya. Ini yang masih miss di dalam ruang-ruang diskusi sebenarnya. Kalau, aduh. Ini bagus, tapi bagus. Jadi ya, gini loh, Pak. Seharusnya. Kan saya Bapak tanya nih. Ya silakan. Bapak tanya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa katakanlah itu Paulus ya. Oh, Paulus ya diberikan oleh Roh Allah hikmat untuk menuliskan ini gitu. Nah, kalau Bapak nggak mau ya pakai ayatnya Paulus, saya pakai ayatnya Rasul Yohanes, boleh? Bentar. Jangan lari ke sana dulu. Bukan saya menolak. Tapi Paulus sendiri ngaku bahwa apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Anda mengatakan itu berdasarkan roh ilham dari Tuhan. Nah, padahal Paulus sendiri bukan menurut firman Tuhan. Kamu berasumsi Paulus berkata-kata menurut ilham roh Tuhan. Di mana ayatnya? Wah, banyak itu Pak kalau itu. Contoh, ayo contoh. Kan tadi jadi, kalau saya bentar. Ketika saya mengatakan Paulus itu berkata-kata bukan menurut firman Tuhan, Anda minta dalil, kita tunjukkan dalil. Anda baca sendiri. Anda mengatakan Paulus menulis berkata-kata menurut firman Tuhan, mana dasarnya? Ayo, ayat-ayat. Gantian saya tuntut Anda. Anda tadi menuntut saya, gantian. Jangan lari. Ning nong. Aku mau apa? Ya mungkin supaya Bapak beres dulu yang 2 Korintus 11:17. Kan di situ dikatakan bahwa aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi artinya dia mau itu dia katakan itu dalam posisi bahwa dia bukan mementingkan atau menganggap dirinya itu sebagai seseorang yang layak untuk mengatakan itu. Ya karena memang dia nggak dapat ilham dari Tuhan. Nah, oke. Baru masuk ke sana ya. Iya, silakan. Mana ayatnya bahwa dia mendapatkan ilham dari Tuhan gitu kan. Nah, mana? Oke, jadi saya bacain Pak ya dari Kolose 1 ayat 25. Apa bunyinya? Boleh saya cari dulu ya. Saya hanya hafal aja ayatnya. Silakan. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Theos kepadaku. Oke, untuk meneruskan logosnya atau firmannya kepada sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26,
yaitu rahasia tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakannya kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Theos mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, jadi bukan Yahudi, yaitu kepada Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nyambung nggak dengan pertanyaan saya? Bahkan menjawab lebih dari yang Bapak tanyakan. Pertanyaan saya itu di mana Paulus aku berkata-kata menurut firman Tuhan. Mana dalilnya? Ya ini loh Pak. Itu beda. Aduh kamu ini. Loh. Itu kok dipaksakan. Dalilnya kan Paulus ini jelas nih mengaku nih. Yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kira-kira nah, Bapak lebih sekarang ini open ya Pak ya, diskusi ya bahasa Indonesia kan kita nih Pak. Izin bentar, bilang aku telah menjadi pelayan jemaat. Izin bentar, ini Pak Evang. Bentar dulu Pak Evang. Siap. Pak Evang bentar izin. Pak Evang seorang pendeta ya? Bukan. Aduh, jauh. Bukan ya? Jauh, Bos. Oke, lanjut. Enggak. Saya rakyat jelata biasa yang ingin masuk ke jannah. Mana Bos pernyataan Paulus kalau dia Bos. itu boleh ya, diberi ilham. Boleh ya. Coba. Coba. Ini loh, Pak. Ini loh. Dengan tugas yang dipercayakan Theos kepadaku, Bapak bayangkan. Nah, itu kalau saya sih lebih besar tuh, Pak. Dipercayakan oleh Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya gitu loh, Pak. Di mana itu Tuhan memberi tugas kepada Paulus? Kolose 1 ayat 25, bentar. Pak, ya. Di mana Tuhan itu memberi tugas kepada Paulus itu di ayat mana? Itu kan pengakuan Paulus tuh di mana? Di ayat mana? Ini saya baca. Itu pengakuan Paulus. Loh. Harus ada delegasi langsung dari Theos. Kalau dia itu memberi tugas kepada Paulus, di mana ayatnya? Delegasi langsung, oke. Iyalah. Tak cari. Masa cuma ngaku-ngaku doang? Oke. Harus ada yang Ya, saya udah tangkap. Ya. Maksudnya saya orangnya. Iya. Ya, Itu pinter. Emosian ya, Pak. Iya, sabar. Iya. Gimana? Pak. Jantung cuma satu, nggak ada serep kayak ban. Itu kan Paulus ngaku. Theos memberi tugas kepada dia. Tunjukin lah, Pak. Iya. Ya. Aku kan rakyat jelata biasa yang suka jannah. Itu loh. Mana? Diskusi buat pengantar tidur aja nih, Pak. Santai aja. Kalau saya lanjut umur 20 tahun lagi udah meninggal. Di mana Tuhan ngutus Paulus? Ya bahkan secara khusus itu, Pak. Nah, ya, waktu dia ke Damsyik itu. Iya. Oh, ngomong dong. Ya. Itu Yesus atau Theos? Itu Yesus, Pak. Nah, katanya Theos tadi di dalam Kolose 1:27 itu. Menarik ya, Pak ya. Ini saya perhatiin tuh diskusi di sini tuh jadi sulit untuk apa ya di apa istilahnya ya, di settle itu karena masih ada kerancuan nyamakan Theos dan Kurios itu jadi masalah. Nah, tapi Bapak ini saya senang dengan kata kristologi di belakangnya tuh. Jadi ngerti Kristus. Iya betul. Jadi ketika Theos itu memberikan tadi kepercayaan kepada Paulus, sudah pasti bukan Theos yang muncul kan, nggak ada orang yang bisa lihat Theos gitu. Tapi menurut Yohanes 1 ayat 18, Yesus itulah yang diutus itu yang menyatakan Theos itu. Makanya itulah yang dilihat oleh Paulus. Itu loh cara saya itu ini memahami. Yohanes 1 ayat 18 itu salah terjemah. Itu kan dari exegetoi. Artinya ya di Yesus itu yang menerangkan, yang mengesegesis tentang Tuhan, yang menafsirkan tentang Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya cek exegetoi.
Toi, ya betul. Jadi kalau kita pakai yang lebih umum itu egeneto atau genomai itu Pak, sebenarnya bukan Allah secara utuh, tapi itu adalah logos atau firmannya, atau membra atau hipostasisnya dari Allah. Gitu loh Pak. Jadi Bapak benar, Allah itu. Iya. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 18 itu sebenarnya Yesus itu bukan penampakan dia itu sebagai Allah, tapi dia itu yang bisa menerangkan tentang Tuhan. Setuju 100% begitu, Bos. Makanya kalau kamu bawa ke dalam Kisah Para Rasul 9, ya, itu nggak nyambung. Kisah Para Rasul 2 tadi. Bukan yang Paulus mau ke Damsyik itu kan Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Oh, oke. Enggak, nyambungnya begini loh. Kok Bapak nggak bisa nyambung? Kan gini, Theos mengutus Kurios, kan gitu. Jadi apa? Jadi apa? Menurut Ibrani 1 ayat 3, ya Theos itu cahaya kemuliaan. Sorry. Kurios itu adalah cahaya kemuliaan dari Theos. Jadi cahayanya, cahayanya mungkin hanya sebersit aja gitu ya, karena begitu hebatnya yang namanya pencipta langit dan bumi dan semesta kan, yang tidak pernah kelihatan kan gitu. Jadi gini loh, ya ketika seorang manusia itu diberi gelar Tuhan, ya itu bukan berarti dia jadi Tuhan. Artinya dia itu sebagai sang utusan, sang penyampai firman. Makanya kalau kamu baca di dalam Yohanes 10 ayat 35, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Ya. Jadi orang-orang yang itu Elohim tuh Pak, Elohim itu. Iya, itu sebenarnya itu saya kan. Tuhan. Ya, barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman disebut Tuhan. Ilah sebenarnya di situ, dari kata ilah. Bukan Allah, itu LAI salah terjemah. Elohim bentar, saya kasih tahu. Bang, bentar. Saya kasih tahu, Bang. Elohim, ya itu dari kata El dan Yim. Jadi Elohim. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu setara dengan ilah dan ilahun. Bukan Allah. Allah itu setaranya nanti dengan apa? Yahweh. Begitu loh. Enggak, gini Bapak nerangkan dari sisi sana ya, kan boleh dari sisi sini toh. Gitu. Jadi kalau dalam Septuaginta memang yang menciptakan langit dan bumi itu Kejadian 1 ya Elohim. Jelas-jelas katanya Elohim. Rekam lu Mbak Dito ya. Dapat pesawat. Aku mau rekam. Bacaku kaget aku sumpah. Iya ini Bang Evan ini Bu Sasugi takutnya Gurunda tidur. Gurunda ini evangelos pendeta, seorang pendeta. Saya udah lihat itunya. Iya bukan pendeta saya. Oh, maaf, aduh, nggak boleh. Gurunda tidur ya? Bunda. Bukan. Ada. Kalau pendeta itu harus dapat ini Bunda dapat apa sih istilahnya lah, izin lah, nggak, saya bukan pendeta. Oke ya. Saya juga nggak sekolah nggak, cuman belajar aja benar. Halo, selamat malam. Ya jadi tadi yang Bapak jelaskan itu Elohim memang yang dipakai itu. Wow, keren tadi Mbak D. Keren banget tadi itu. Ya kata Elohim itu sifatnya itu umum Bang. Bisa dipakai untuk Tuhan, bisa dipakai untuk manusia. Orang-orang ya untuk manusia, bisa juga untuk malaikat. Tapi gini, ya manusia yang kepadanya firman itu menjadi. Gitu. Bukan. Contoh Musa Elohim. Iya. Keluaran 7 ayat 1. Elohim untuk Firaun. Iya betul. Betul. Nah, sama seperti yang dikatakan Yesus. Ya, jikalau kepada firman itu disampaikan kepada mereka, disebut Elohim. Basuki noise no Hermansyah. Ya,
naik ya. Diturunkan saja, dia pun minta naik di atas, diam, turunkan aja. Udah. Ya, Lanjut. jadi orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan sebagai sang penyampai firman Tuhan, maka dia disebut Elohim. Yesus disebut Elohim karena Yesus sebagai sang penyampai firman. Yesus bukanlah firman yang jadi manusia. Betul. Tapi dia adalah sang penyampai firman. Mana ayatnya? Betul. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 14. Yang bagus itu Yohanes 17 ayat 14. Nah, betul. Gitu, Bang. Jadi ada dua yang kritikal nih, Pak Sugi Kristologi. Pertama, kalau ada Kristen yang masuk dan masih nyamakan Theos dan Kurios, itu udah nggak bisa nyambung kemana-mana. Yang kedua, itu adalah bahwa Firman itu bukan Yesus. Firman itu adalah hipostasis dari Allah, adalah membra dari Allah, dari Theos. Nah, jadi Firman ini itu bisa menjadi genomai atau egeneto atau dilakukan, dikerjakan oleh manusia. Nah, Yesus itu manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 bahwa Yesus itu adalah manusia. Gitu. Nah, tapi manusia yang kemudian melakukan kehendak Bapaknya. Nah, lalu dia diangkat jadi Tuhan. Nah, oke, itu Paulus. Tetapi wahyu Allah Bapa Theos kepada Kurios kepada Yesus itu langsung mewahyukan. Saya memang agak nyimpan di terakhir ya, bahwa dia sendiri yang mengangkatnya jadi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Itu udah paling akhir itu. Jadi ada wahyu terakhir dari Allah Bapa Theos kepada Kurios, yaitu Tuhan Yesus, yang kemudian dituliskan oleh Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa dia itu menjadi Tuhan, jadi Allah yang mengangkat dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Gitu. Wahyu 19 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14. Anda ini mengatakan Yesus ini Raja segala Raja itu kapan? Setelah dia diangkat sebagai Raja. Ya kira-kira kapan? Oh, setelah dia naik ke surga. Sorry. Setelah dia naik ke surga menurut Yesus, di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23, ketika Iblis Dios minta kepada Yesus untuk meletakkan di sebelah kanan dan kirinya, apa jawab Yesus? Mengenai hal itu aku tidak berhak untuk menentukannya. Betul. Karena sudah ditentukan oleh Bapakku. Ya. Nah, kalau di sana dia itu menentukan siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kirinya saja tidak bisa, bagaimana dia Raja segala Raja? Iya, bagus. Jadi dia mengatakan pengecualian satu kan, Bang, bahwa Bapakku yang menentukan. Nah, sekarang Bapa di dalam wahyunya kepada Yesus sendiri, ia yang berkata bahwa akan tertulis nama padanya, yaitu dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka akan berperang melawan Yesus, tetapi Yesus akan mengalahkan mereka dan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tapi faktanya dia tidak berkuasa di surga. Gimana dia bisa Raja segala Raja? Dari mana abang tahu bahwa dia tidak berkuasa di surga? Lah itu tadi Matius. Iya, karena Bapak 20 ayat 21 sampai 23 itu luar biasa. Abang cerdas sekali. Dan ini orang kalau tidak cerdas itu kenapa teman-teman Kristen tuh membabi buta aja menjawabnya. Jadi Allah itu kalau kita baca di 2 Korintus 15 ayat 24 sampai 28, memang Theos itu meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya Yesus. Filipi 2 ayat 9-10 juga mengatakan begitu. Nah, bentar. Enggak, saya jawab pertanyaan abang dulu yang terakhir tadi. 1 Korintus 15 ayat 24 itu Yesus menyerahkan kekuasaannya kepada Allah. Betul. Baca coba, dibaca. Enggak, saya coba. udah hafal itu. Iya, baca. Jadi gini loh.
Bentar, biar netizen tahu. Iya. Coba baca. Jadi ayat 24 berkata, ketika tiba kesudahannya. Nah, jadi ada kesudahannya nih. Kapan itu kesudahan? Kapan itu kesudahan? Yaitu ketika waktu dari kerajaan penguasa angkasa yang dibahas di Efesus 6 ayat 12. Enggak, dibaca aja. Oh. Baca aja. Ayatnya baca aja. Itu Yesus menyerahkan kekuasaannya kepada Bapa itu. Iya, tak cari dulu ya, Bang. Iya. Sabar ya. 1 Korintus 24. Ustaz Sugi, awas Bang Juma. Bang Juma, masuk Bang Juma. Gurunda masuk Gurunda. Yes. Oke. Alhamdulillah belum Gantian. tidur. Lanjut Gurunda. Ini salah satu aktivis gereja di Gurunda. Ini pembahasannya 1 Korintus. Saya bukan aktivis, Bang. Enggak apa-apa. Pembahasannya apakah Yesus di angkasa di surga sana dia tuh raja segala raja. Saya kasih 1 Korintus 15 ayat 24. Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Lanjut guruku. Iya. Aku dan Bapa tidak satu hakikat. Aku dan Bapa tidak satu tubuh. Aku dan Bapa tidak satu kehendak. Aku dan Bapa tidak satu hidup. Aku dan Bapa tidak satu pengetahuan. Lalu? Saya setuju, Pak. Memang tidak satu. Jadi Allah itu sendiri dan Yesus itu bukan Allah Bapa. Oke, sip. Lalu Yesus ini siapa? Yesus ini adalah manusia. Oke. Berarti dia manusia yang diberi mukjizat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5 berkata bahwa dia adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke, udah selesai. Terus apa yang harus diperbincangkan sekarang? Nggak tahu nih pertanyaannya tadi, saya juga nggak tahu. Pak Sugi tadi. Berarti kalau sudah demikian adanya, makanya saya di sini tadi, saya pernah masuk ke sini sekali, Bang Suma. Waktu itu saya cerita bahwa ya teman-teman Kristen kalau masih menjadikan Yesus itu jadi Allah, Bapa, satu, itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Berarti Yesus itu bukan yang disembah harusnya, ya kan? Bukan. Di dalam seluruh Alkitab, Yesus bilang sembahlah Bapa. Oke, baik. Jadi Yesus itu hanya perantara, kan? Yesus itu manusia dulu, Bang Suma. Jadi dia itu utusan sebagai manusia. Manusia lahir, gitu manusia. Lalu kemudian dia itu adalah rupanya dia dikaruniakan oleh Allah menurut Yohanes 3 ayat 16. Jadi dia diutus sebelum dia diperanakan. Nah, rupanya ada maksud di balik itu, yaitu supaya dia menebus yang harus ditebusnya, gitu. Di sini poinnya. Ketika dikatakan dia menebus, di sini poinnya. Dari mana kemudian pemahaman Yesus menebus ini? Kenapa Yesus kemudian disetarakan dengan anak domba? Ini ilmu dari mana? Nah, di sini. Jadi, lukanya itu di sini, Bang. Boroknya itu di sini ketika Yesus itu dianggap sebagai penebus. Di Yohanes 1 ayat 29 tuh, Bang. Anak domba. Keesokan, ya, jadi Yohanes Pembaptis itu memberi kesaksian. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, itu firman Tuhan atau perkataan Yohanes? Ini adalah tulisan Rasul Yohanes yang diterima. Yang saya tanya, itu firman Tuhan atau perkataan Yohanes? Ini firman Tuhan. Dari mana? Di mana Tuhan berfirman seperti itu? Ini firman Tuhan karena ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang menuliskan Yohanes Pembaptis. Bukankah Yesus mengatakan bahwa dialah penerima firman itu? Tidak. Loh, segala firman. Jadi kata-katanya itu gini, Bang. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke
14. 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Lalu di mana firman Tuhan itu datang kepada Yesus mengatakan engkau adalah anak domba wahai Yesus? Di mana itu? Di Yohanes 1 ayat 29 tadi. Loh, itu perkataan Yohanes kan, Bung? Enggak, kan tadi pertanyaannya di mana bahwa Yesus itu adalah anak domba yang menghapus dosa. Enggak, saya tanya siapa yang kemudian, saya katakan ini boroknya ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah penebus. Anda membawa Yohanes 1:29. Ternyata yang mengatakan Yesus itu sebagai anak domba adalah Yohanes. Yang saya tanya, di mana Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anak domba? Banyak di kitab Wahyu. Saya cariin ayatnya. Silakan. Itu pengakuan Markus kan? Bukan, kalau kitab Wahyu itu adalah Rasul Yohanes. Yohanes yang mana yang Anda maksud? Anak Zebedeus atau anak Elizabeth? Jadi Rasul Yohanes, jadi Wahyu itu adalah wahyunya dari Theos kepada Kurios yang dituliskan oleh Rasul Yohanes yang hidup di tahun 99. Yohanes yang Anda maksud anak Elizabeth. Zakaria itu kan Yohanes Pembaptis. Nikodemus. Kalau yang Zakaria itu anaknya Yohanes, yang Yohanes Pembaptis yang Zakaria. Berarti yang menulis wahyu ini anaknya siapa? Nikodemus. Saya nggak tahu papanya. Tapi ini adalah berarti bukan Yohanes Pembaptis, bukan? Bukan. Kalau yang Zakaria yang Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana kemudian dia dikatakan menulis di Pulau Patmos kalau dia sendiri adalah idiot? Saya nggak tahu kalau dia idiot ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Dia buta huruf dan idiot. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Pragmatos. Dia sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Jadi tidak terpelajar mungkin nggak sekolah ya maksudnya Bang? Iya, dan idiot. Nggak di tulisan saya nggak ada, mungkin abang di terjemahan lain ya? Bukan, justru original teksnya yang mengatakan idiot. Let me go to that Greek one. Thank you. Dinda, Nathan, Nathan bisa kerja sedikit gak ya Nathan, adikku yang ganteng? Bisa, Gunda. Buka original teksnya Kisah Para Rasul 4:13. Ya, di sini ditulisnya agramatos, artinya buta huruf. Agramatos, idiotai itu artinya apa? Idiotai. Bukan, agramatos. Iya, di situ agramatos. Tidak terpelajar, buta huruf. Ada idiotai. Setelahnya agramatos buta huruf. Enggak, lanjutkan setelahnya. Enggak, lanjutannya lagi kan yang biasa yang tidak terpelajar. Terus heranlah mereka. Mana bagian mana, Bang? Sayang sekali HP ku satu ya, nggak bisa nunjukin ya. Saya buka laptop di sini. Coba dibuka laptopnya. Coba dibuka. Biar aku yang baca. Enggak, saya maksudnya dia Bang, udah tidur dia tuh Bang. Kores. Ya, soalnya aku laptopku nggak bawa, handphoneku cuma kalau satu. Kita, maksudnya saya nggak kalau gitu sih. Coba M3, J, buka J. Nggak, kalau mau diskusi ke situ kita nggak ketemu kan? Nggak, harus berdasar. Iya, tapi gini loh, Bang. Saya buka di sini beda, di abang beda. Jadi harus masuk ke original teksnya berarti. Ini saya di original teks. Saya ini di Greek ini. Saya di Greek ini. J, buka J. Biar nggak ada yang bohong. Baca selanjutnya. Buka. Tadi nggak dibaca selanjutnya itu. Buka apa, Gurunda? Kisah Para Rasul 4:13. Buka cara Pak Munir.
Yang Bentar ini lagi. Akuk masuk. Gimana jadi? Oji atau Akuk? Capek. Oh, udah kau kores, kau. Oh ya udah. Padahal mau kuturunkan lo kau kores. Woi, ku sepak kau ya. Bentar. Ardiansa Rekam dulu. itu ya? Kenapa, Stad? Bang Ardiansa ke situ. Oh, ke Kandayonat itu nanyanya. Enggak. Aku sama Bang Moto aja. Bang Moto sudah tidur. Mana? Yang ini idiotai. Ya, ini X. Ini 4 nomor 13 ya. Theorontes detento Petro Paresian, keteguhan hatinya Petrus, Kai Iano, dan juga Yohanes. Antropoi, mereka melihat ini. Jadi Petrus dan Yohanes itu agramatoi. Agramatoi itu jamak dari agramatos, artinya buta huruf untuk dua orang. Jadi dua-duanya si Petro sama Yohanes itu buta huruf. Eisin, agramatoi Eisin, Kai. Tunggu. Idiotai. Nah, ini dari idiotes, jamak ini. Jadi ada dua orang idiot. Nah, gitu. Nah. Gimana Bang Evan? Ini web Kristen ya, Bible Hub ini, bukan apalah itu, tafsirweb.com, enggak, Bible Hub, Kristen punya. Di saya nggak ada tuh. Itu strong banget. Dia nggak ada katanya. Lu baca terjemahan. Kalau terjemahan di takia terjemahan itu. Terjemahan nggak akan ketemu lu. Di ini aja Bang. Justru apa yang buka sabda tuh kalau saya lihat. Kalau saya pakai easy word. Hah? Easy word. Easy word itu Inggris masih terjemahan itu. Bukan. Ini kita Yunani kita. Bukan. Namanya mungkin tahu maksudnya easy ya, bukan. Ini Yunani ini, mau kemana lagi larinya? Siapa ini yang punya argumen? Karena lanjutlah. Iya, enggak ada ini. Ya, Bentar Bang. Ya cukuplah kan, ditulis juga di sini buta huruf dan tidak terpelajar. Iya, kan ada lanjutannya. Cuman mau dibilang bahwa dia idiot, ya. Enggak bisa lu bilang buta huruf dan tidak terpelajar. Buta huruf tidak terpelajar itu untuk agramatoi, yang idiotnya nggak diterjemahkan. Iya, di sini nggak ada terjemahannya memang. Nah itu dia, ini di bahasa aslinya ada, kenapa di terjemahan dihilangkan? Gitu loh maksudnya. Coba idiotai itu di bawah itu ditulisnya di situ ordinary loh. Ini masih terjemahan juga ini loh. Nah makanya ini terjemahan ini. Gini, kalau kita ngomongin di sini kemana sih, mau kemana arahnya? Tadi kan pertanyaannya cuma mau bilang bahwa kalau saya mau lihat ujungnya, gini loh, mau lihat ujungnya, kamu nggak jadi seolah-olah saya disuruh cari dalil, tapi dalilnya nggak boleh disebut, nggak dipercaya, terus gimana dong? Jadi nyebut dalilnya, tapi dalilnya disanggah dengan begini-begini gitu ya, saya nggak bisa kalau sampai ke situ. Tunggu ya, kita akan buka misalnya kita pakai gambar kali ya, pakai gambar enak. Enggak sih, enggak usah kalau ke situ sih Bang. Saya sih tadi masuk mau luruskan ini aja bahwa teman-teman Kristen itu kalau masih nyatuin theos dan kurios ya tidak pernah ketemu jawaban. Tunggu. Gitu. Gue mau ngasih lihat apa ya ini? Kita ngasih lihat ini ya. Nah ini nih, nah ini ya. Nah ini dari wiki kawanku. Nah ini dari wiki, kita lihat tuh. IQ 140 jenius. IQ 0 sampai 29 idiot. Nah ini Yohanes sama Petrus ini. IQ deh. Gitu loh. Udah kan. Ya Kak ya inilah apa namanya, kekuatan Roh Kudus lah ya. Jadi orang yang IQ-nya 29 mentok ini
bisa nulis kitab gitu kan. Ini siapa sih yang punya argumen? Iya. Nah, tapi saya juga perhatiin kok kalau abang masuk ke sini itu selalu dibawa ke sana, tapi kalau saya sih ya nggak mau lah terlalu jumawah ke sana lah. Ya udah. Orang belajar juga bukan siapa. Ini tingkat kecerdasan mau dikirimin ke WhatsApp nggak? Berapa WhatsApp ya? Parah. Maksudnya buat apa? Ya, supaya tahu gitu. Jadi kalau jenius IQ-nya 140, kalau idiot IQ-nya 29 sampai 0 lah idiot. Oke. Gitu. Ini mati kayaknya ya, kalau 0 ini kayaknya orang-orang meninggal ini kayaknya. Masa ada IQ 0 aja? Iya bisa juga bang. Komputer juga 0 kali. Oh iya. Oxday. Ini pasti ruangan yang mendidik dan jadi apa namanya ya, nur aulia. Bang, motifnya apa kok dihilangin tuh bang di terjemahan tuh bang? Aduh. Bukan. Oke, lanjut guru dah. Bukan penyelidik kitab bang. Salah alamat kali. Iya, berarti ada ini bang. Ya mungkin gitu bang, mungkin aku juga ikut-ikut aja kalau abang bilang begitu mungkin bang. Oke bunda, terima kasih kesempatannya bunda. Tadi pertanyaan bang Suki, bang Suma saya udah jawab. Nah udah, gitu aja. Jangan terima kasih dulu bang, lanjut bang. Jawab, itu bang Suma belum udah nggak ada ininya pertanyaan yang itu doang. Dalilnya Tuhan mengatakan Yesus anak domba itu di mana? Tadi Wahyu 19 ayat 16 sama Wahyu 17. Pengakuan Yohanes siapa? Yohanes murid Yesus. Yang idiot itu. Yang tadi katanya idiot itu. Mana ceritanya dia mau menulis sementara dia idiot? Anda percaya tulisan orang idiot? Gini bang, kalau kita baca nih, jangankan kita orang Yahudi yang katanya kepadanya firman itu disampaikan, dia malah nolak. Nah, rupanya dia nolak karena apa? Karena dia mata hatinya dikatakan ilah zaman menutup mata hatinya. Gitu. Jadi Yesus tuh jelaskan berkali-kali. Nah, ini tadi juga sering saya dengar ya. Saya sering dengar tadi ini. Padahal itu Yesus berkali-kali bilang bahwa mereka itu menolak. Jadi kalau kita baca Yohanes 1 ya ayat 10-11 itu dikatakan bahwa dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya tidak mengenalnya. Jadi dia menolak. Nah itu orang pintar tuh. Itu orang pintar. Makanya nih kalau kita ngomong kok untuk bangsa lain tiba-tiba ada, iya. Katanya karena kebebalan orang Yahudi, maka orang Yunani istilah bukan non-Yahudi, muncullah itu cerita. Gitu. Rupanya kebagian nih orang yang bukan Yahudi ini, karena orang Yahudinya menolak itu. Yesus bilang, kamu menyelidiki kitab suci, kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai itu. Menurut Yohanes 17 itu adalah kalau percaya Allah satu-satunya dan percaya Yesus itu utusan. Tapi mereka nggak menerima Yesus, makanya agama Yahudi ya Yahudi sampai sekarang nggak terima Yesus sebagai utusan. Gitu. Iya, jadi oke, lanjutlah kita inilah kapan lagi kalau diizinkan saya ke atas lagi. Terima kasih Bang Davo. Terima kasih Bang. Satu lagi Bang, aku mau tanya satu Bang. Boleh Bang? Masih mau kau datang besok? Mau. Ini kebetulan anak saya sekolah besok, jadi agak terganggu dia dengan ini. Oh iya. Iya, terima kasih ya Bunda. Ya, oke Bang. Masih kau mau datang, masih mau kau datang besok. Diberkahi rezeki ya, berlimpah-limpah, mobil baru, rumah baru, amin. Istri baru juga Bang. Kalau saya istri harus satu dan tidak makan daging Bang, saya Bang. Ya. Vegetarian. Ya adven ya, adven. Tapi isap daging kan. Gak makan daging tapi isap daging. Apa ini isap daging? Wah bagus. Oke. Sampai ketemu Bang Evan. Izin turun Bunda, izin. Terima kasih. Padahal aku mau bertanya loh.
Nggak jadi ya. Ada si kecil mau tidur, terganggu besok sekolah. Masih mau kau datang besok. Masih mau kau datang besok. Berani kali kau. Bangun. Semua bangun. Ini kita sapa dulu. Halo, selamat malam Sunarso. Selamat malam. Ya. Malam. Semangat malam, Pak. Semangat dan selamat malam. Iya, agama apa, Pak? Saya Muslim. Oh, apa yang mau disampaikan, Pak? Yuk yang Kristen yuk naik, yang Kristen aja naik yuk. Ayo. Enggak. Kalian itu betul. Cuman demi akun TikTok aja kalian itu berdebat masalah agama dan keyakinan. Kasih tendangan maut Bunda. Kasih tendangan maut Bunda. Ya, Gurunda masuk. Biar. Ini kafir ngaku muslim nih, Apa permasalahannya? Bukan, saya Muslim, betul saya Muslim. Kafir ngaku muslim. Oh, Mak, kok gitu? Bukan Gurunda ini. Orang muslim itu tidak begitu cara negur saudaranya. Advokat dia Gurunda, advokat pengacara Gurunda. SHMH itu apa artinya, Bang? Hei, rasain lo. Kok dikafir-kafirkan aku? Sebentar dulu. Kenapa aku dikafir-kafirkan? Orang nanya SHMH itu apa? Sebentar, tadi ada pendapat mengatakan bahwa aku itu kafir. Siapa yang bertanggung jawab mengatakan aku kafir dulu? Sebentar, aku udah mandi loh. Lupa di mute mungkin, Bang. Caramu menegur gitu loh, saudara seimanmu kalau kau ngaku Islam. Bukan. Sebentar. Nanti dulu. Udah turunin, kita nggak butuh orang kayak gini. Turunin. Dapat betul dari Bang Juma. Biarkan dulu Bang Juma. SHMH itu apa, Bang? Saya sarjana hukum, magister hukum. Oke, Anda percaya bahwa konsep ketuhanan di negara kita ini ada berdasarkan terhadap Allah? Saya percaya agama Nasrani, saya percaya agama Hindu, percaya agama Protestan. Maksudnya apa? Ini sarjana hukum kok nggak tahu hukum? Kampus kau. Anda mau bicara dalil hukum dengan saya? Boleh mas. Apa hukumnya di negara kita ini ketika Tuhannya saudara kita itu dihina? Mati kau. Apa? Coba ulangi. Mendengarkan pernyataan lawan bicara nanti dulu, santai. Dalam ilmu hukum. Santai. Kamu emosi. Enggak. Tadi kamu barusan mengatakan kamu percaya agama Hindu, kamu percaya agama Buddha, kamu apa maksudnya itu dalam ilmu hukum? Kalau kamu apa? Ayo sudah. Kamu dulu apa aku dulu yang bicara? Nah, saya tanya samamu, gimana konsep agama Islam? Anda percaya Hindu, percaya Islam, percaya ini, itu di konsep Islam itu kayak mana hukumnya? Sudah, jangan diputus dulu ya. Saya ngomong ya. Iya. Oke, semuanya saya ngomong dulu ya. Udah, nggak usah lebay. Sebentar, kamu jangan menjatuhkan sebelum saya menjawab. Nah, kamu udah naik ke atas sudah menjatuhkan orang semua di sini kok. Nggak sadar kau. Apa karena kamu pikir pakai toga gitu orang segan samamu? Enggak. Oh tidak Bapak. Justru itu makanya. Kamu kalau tahu hukum etika di dalam komunitas itu pun harus kau ngerti. Oh, emosi. Orang hukum itu harus tahu retorika di dalam menyampaikan, harus kau pahami. Oke? Ya sudah, saya tidak akan bicara. Apanya yang sudah? Kalau nggak ada. Apa hukumnya orang beragama Islam percaya kepada agama lain di luar Islam? Jawab. Saya jawab, jangan kamu potong. Jangan-jangan kamu murid saya S2 ambil sarjana. Ini orang arogan Jangan kamu yang salah. Jangan sok tahu. Ambil judul pisang goreng. Saat kau ngomong aku hargai, aku diam. Tapi saat kau ngomong aku hargai. Mahasiswa saya yang ngaku S2 tesisnya saya kasih judul yang beda, kamu bawa judul pisang goreng. Kalau kamu itu pintar, kamu hargai aku ngomong dulu. Makanya aku bilang kalau kau ngerti hukum, harusnya kamu ngerti hukum komunitas. Oke. Ini komunitas apa? Kamu ngomong dulu, terserah kamu ngomong dulu.
Terserah. Sekarang Ayo, saya kamu tanya ngomong dulu. samamu, kalau kau ngerti hukum, apa pijakan Anda mengatakan Anda Muslim, Anda percaya kepada agama lain? Jawab. Setelah aku jawab, nanti dulu. Jangan lebay. Kan? Aku dipersilakan untuk jawab, tapi dipotong. Apa kamu pernah ikut peradilan kamu? Aku sudah mengatakan samamu asas hukum apa yang kamu gunakan ketika Ini kamu orang seorang gila ini. Muslim. Kau gila lantas kau. kau mengatakan bahwa kamu Kau percaya gila. agama lain. Jawab. Kau suruh aku ngomong, tapi saat aku ngomong kau potong. Jawab. Oke, aku jawab ya. Kamu jangan potong. Loh, ini kan katanya orang hukum. Ketika diperintahkan jawab, kamu jawab, jangan kau bumbui. Aku akan jawab, Bapak. Ya, silakan anak murid. Tapi jangan dipotong. Kamu belajar hukum sama saya nanti ya. Oh, Mak. Habis ini, silakan. Sudah selesai nih. Kalau orang begini ini udah nggak bisa diajak lagi. Nyamar kayaknya ya Bang, kamu ya nyamar. Aku mau jawab, tapi jangan dipotong, jangan biar nggak tertumpuk. Gimana ceritanya sarjana hukum, master hukum nggak bisa dijawab? Gimana sih? Bukan nggak bisa jawab, saat aku mau jawab. Dengarkan saya. Kan? Orang ambil Ini. jurusan hukum itu saling lempar meja pun biasa. Kamu kok di sini kayak ngomong kayak apa kamu itu? Saya sudah minta kamu jawab, kenapa kamu nggak jawab? Aku mau jawab tapi kamu potong. Ya udah silakan. Kamu diam dulu. La haula wala quwata illa billah. Lama-lama kau cabut juga kumis kau lama-lama. Ya kan? Koprak ini orang nih. Mana ada kopak deh orang ini. Aku mau jawab, izinkan aku jawab. Jangan kamu potong. Di pengadilan kamu udah dilempar sama hakim kamu. Sebentar, aku mau jawab. Gak ada gunanya kayak gini nih. Pak De, biar dia jawab. Kita mau tahu dia. Silakan jawab. Wah iya, jangan dipotong dulu. Selesainya persidangan kalau begini dimulai aja belum kamu udah ngeyel kayak gitu. Udah diminta jawab, jawab. Aduh, aku nggak tahu kamu sekolah di mana. Udah turun lah. Sampah kayak gini ngapain? Tinju dia. Nah, tepuk tangan dulu. Aku dipersilakan untuk jawab, tapi nggak dikasih kesempatan untuk jawab. Bagaimana aku mau jawab? Kau nggak mau jawab, Bang. Kau nggak mau jawab. Kau pura-pura berakting kalau berakting. Sebentar, Mbak. Sebentar. Dari tadi ada nggak kesempatan atau detik aku menjawab? Nggak ada kan? Kamu itu dikasih kesempatan loh. Ketika Palu, dengarkan. Ketika Palu itu sudah sampai ke meja hakim, pada saat kamu diperintahkan mengatakan jawab dengan kata instruksi jawab, itu sinyal buat kamu untuk berucap. Kamu jangan balik nanya. Baik, kalau aku dipersilakan untuk menjawab, biarkan aku menggunakan kesempatanku untuk menjawab, Bapak. Silakan, terdakwa silakan Anda memberikan narasi. Sudah, berikan kesempatan aku untuk menjawab. Terdakwa jangan banyak bicara, antar kan? di ruang sidang ini keluar. Gak masalah, Bapak, ini kewenangan Anda. Jawab, jangan cerewet. Loh, ini loh. Bapak ini gak memberikan aku kesempatan menjawab. Bagaimana aku menjawab? Dari tadi lu dikasih kesempatan aku menjawab. Sekarang aku menjawab. Diam dulu. Gini, Bapak, Ibu yang mendengarkan room ini, bahwa saya ini Muslim. Saya percaya dengan agama yang lain karena memang disahkan dalam perundang-undangan Indonesia. Satu itu. Saya percaya dengan Katolik, saya percaya dengan Nasrani, Kristen, saya percaya dengan Hindu. Bicara hukum apa ini? Nanti dulu, saya menjawab, Anda salah. Bagaimana saya mau menjawab? Kamu takut kalah ya? Takut kalah. Anda takut kalah. Anda takut kalah. Kalau saya menjawab, Anda takut kalah. Kamu nggak mau? Berikan kesempatan saya menjawab dulu. Kalau Anda nggak mau takut kalah, berikan saya kesempatan menjawab dulu.
Bukan, kalau Anda nggak mau takut kalah, berikan saya kesempatan menjawab dulu. Berarti Anda itu takut kalah. Bicara apa? Berbicara agama. Sebentar, Anda memberikan kesempatan saya menjawab, tapi Anda menyela kesempatan saya menjawab. Bodoh kamu itu. Jawabanmu tidak sesuai dengan titelmu, Bung. Bukan seperti itu. Tapi kamu menunjukkan adab yang tidak bagus. Saat Anda memberikan kesempatan saya menjawab, tapi Anda salah terus. Biarkan dulu saya menyelesaikan jawaban saya. Biarkan dulu kesempatan saya menjawab. Melayani Bang, cuma seorang hukum ketika berbicara mengenai agama bukan kayak begitu polanya. Gimana sih? Naik langsung marah-marah, nasihatin. Saya jadi dosen kalau gini, siswanya disuruh praktek di sini malah kayak gitu caranya. Besok kamu ke rumah ya, tak kasih nilai D. Bukan Mbak D loh. DO saja, DO. Jangan D, nanti tersinggung Mbak D. Nilaimu E. Kamu mengulang semester berikutnya. Error. Sarjana hukum. Nanti tersinggung Mbak D. Enggak. Mbak D malah kasih itu dia 7. Kayaknya nyamar, dia tidak beri salam kan, dia nyamar. Iya, dia nyamar. Iya, kafir, memang kafir dia. Koten. Mana ada orang Islam percaya semua agama itu koplak itu. Walaupun dia itu titelnya sarjana hukum, tidak akan mungkin menggadaikan imannya. Kalau imannya mengatakan bahwa semua agamanya Kristen aja agama itu salah selain Islam, ya harus itu yang dikatakan. Harusnya dites dulu ya. Enggak, lagian pengacara kok naik-naik kayak gini pula, pengaku-ngaku pengacara naik kayak gini coba. Ngaku-ngaku pengacara, ini pengacara weh. Ini aslinya pengacara ini Jonathan nih pengacara. Enggak pakai Tito. Pakai Tito dasar. Iya. Tuh, Jonathan tuh baru pengacara, kau tuh gadungan. Ngomong kau aja tadi bertele-tele. Berlete-lete. Ini juga hostnya kebalik-balik. Bertele-tele, Bang, berlete-lete. Ngomongnya pengacara kok kayak gitu. Gak percaya aku. Tapi ketimpa suaranya Gurunda ya. Pengacara model kayak gitu ya, gampang kali dipatahkan sama jaksa itu. Oh ya, agama Kristen jaksa penginjil jalanan aja udah buat dia tadi ketar-ketir. Gimana ceritanya? Apalagi ketemu jaksa. Mungkin kencing celana. Masih mau kau datang besok? Jangan kau bawa. Oh ada aja kan dia naik-naik ya. Naik aneh-aneh yang naik. Udah naik Len. Mbak Esti izin turun dulu ya, ngantuk ini udah jam 2. Iya. Ini si Ardiansa kemana nih? Siapa? Tidur. Bade mau naik gak Bade? Dari tadi di Jambak gak ini? Masih mau aku pergi di sebelah, di komang sebelah. Biji hidungmu. Di bawah aja. Masih mau kau datang besok? Gak berani. Ngapain naikin orang kayak kau itu? Nyampah. Kalau pakai gelar-gelar gitu tuh malu. Di bawah bilang gak berani. Dites, dia harus dites bacaan Al-Qurannya ya. Kalau dites ya. Gak usah. Ngapain? Buang-buang waktu. Makasih Bang Fauzi mau menurunkan pamor apologet itu. Orang kayak gitu dilayani. Sehat selalu Mbak D yang cantik. Ya, makasih Mbak D. Emang dia cantik. Mau aku nyanyiin gak Mbak D? Masih mau kau datang besok, Mama anak-anak. Agama apa? Kristen. Agama Kristen yang mau diskusi. Coba tengok, nggak berani katanya, nggak berani. Kok nggak ada berani? Macam kau ngapain takut? Siapa yang mengatakan nggak berani? Dia tadi Gurunda. Nggak usah dilayani. Biarin. Dia itu di bawah itu sakit hati itu. Nggak usah dinaikin biar sakit hati itu. Ya, yang Kristen masih mau lagi kalian diskusi naik di Kristen, typing di bago agamanya Kristen, yang Kristen. Malu pakai titelnya kayak gitu.
ditambah lagi fotonya kayak gitu. Iya gayanya. Inilah mereka semua yang merusak ya kalau dia jadi ini ya, semua menganggap semua agama sama. Ya Allah. Sunarso itu betul-betul sesuai dengan titelnya, Anda salah room. Anda cocoknya di sebelah, bukan di sini bang. Dari Ini tadi dia minta di sini naik. room apologet, debat lintas agama. Anda nggak perlu jadi hakim di sini, oke? Tahu ya? Mungkin mungkin sarjana hukum masih magang enggak dia? Magang. Magang. Tapi master itu ada M-nya? Bisa aja dibikin. Aku pun bisa bikin dokter bisa aja namanya itu akun. Apa cocoknya kalau Bunda Hesti? Apa cocoknya? Aku Hesti SE aja. SE sarjana RR. Hesti Sinaga MM ya. SS sarjana seksiologi. Jurusan bahasa daerah. Wow. Aduh, udah berapa berlalu nih nggak ada yang bener nih Oten. Iya dari tadi gak ada yang ini. Coba kalian Oten yang punya ilmu naik, yang punya ilmu typing di bawah. Saya Kristen gitu. Bade mau naik gak? Ngobrol sini Bade. Bade, oh Bade. Orangnya Mbak De, sini naik cakep. Mbak De, nanti tak nyanyiin Sema Israel. Bade masih menuatkan anak orang. Enggak lah, Bade Islam. Bade kan Islam, nggak ditanya gitu dong. Udah bohong salah Dinyanyiin bohong. Ustadz Sugi tuh, Payomer. Ustadz Sugi Dimarahin Payomer gimana Burunda Ustadz Sugi? katanya. Payomer para Elohim et asamayem et aharet Udah bohong pohu wa pohu trek 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 trek. Besok kerja. Nggak cocok kalau Ada yang ngomong nggak cocok. Yang cocok yang ngomong itu Bang Nandar. Nah, coba. Bang Nandar. Tek 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 tek. Coba Bang Bisa Nandar. dibuat-buat. Ya, 1, 2, 3. Cepatlah, lama kali Bang Nandar. Cepet. Nanti dia tunggu Roh Kudusnya dulu. Nah, nanti kalau Mbak De naik baru aku bisa. Ada pula tuh ke Bade. Orang Bade gak mau naik, marah Gurunda katanya. Cepatlah Bang Nandar. Gimana? Bahasa Indonesianya sekali-sekali kayak supaya kita paham. Apa sih Elohim? Bara Elohim itu berfirmanlah Allah. Bara Elohim, pada mulanya Allah. Oh, Yohanes 1 ya, Pak De. Bukan, Kejadian 1. Wah, Yohanes 1. Kejadian. Ya kayak Ibrani. Bara Elohim. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin. Ini ada yang Bunda Hesti ada yang kepingin naik ini dari berapa kali dari typing ini. Pengen sekali nih. Kira yang penting. Gak penting, paling salam Bang Juma gitu. Udah tahu saya. Ngantuk katanya, naikin Bade-nya gak mau naik. Ini yang domba. Tengok dulu si domba ini bener gak dia domba. Yang Kristen naik, Kristen typing di bawah agamanya Kristen. Kristen naik, Kristen typing di bawah agamanya Kristen.
Halo, selamat malam domba. Oh domba. Domba. Ustaz Sugi. Domba. Oh domba. Malah jaringan. Domba. Oh domba. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jaringannya. Domba agama apa domba? Domba. Wah jaringannya. Jaringannya jelek dia. Nah jaringan sih. Oh Ustadz ini coba ya. Nih. Ini dia. Mudah-mudahan dia sama Bang Juma normal dia. Ini si Paul. Oke, selamat malam Paul. Belum tidur kok Paul. Malam. Malam. Siapa tadi tuh bilang domba-domba? Itu domba di sampingmu. Oh, kukira untamu. Orang mirip lagi dikasih naik. Gak ada otet. Domba, turun dulu domba, jaringanmu dulu stabilkan. Oke. Paul. Apa? Kau naik ke atas mau ngapain? Mau diskusi nih. Diskusi. Diskusi deh. Mau ngonde. Ayo diskusi. Mau ngonde. Diskusi apa? Ya, enggak tahu. Gak ada Apakah Ustaz. Yesus itu manusia, Paul? Ya. Siapa bicara Yesus itu? itu manusia. Bang Juma. Saya. Yesus Bang itu Juma. Tuhan. Oh. Bukan manusia. Ya, 100% manusia, 100% Oke. Tuhan. 100% manusia. Pada saat Yesus 100% manusia, apakah dia memiliki sperma? Ya Dende. Enggak tahu. Loh, itu tahu. tadi katanya 100% manusia. Dia memiliki. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Ya, dikocokin tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sabar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari mana kamu tahu? Ya, Ya dia ngonde itu Bunda, dia ngonde. Hah? Dia ngonde. Apa itu? Biarin aja orang ngondek, ngapain? Dari mana kamu tahu kalau Iya, sekarang coba kamu katakan Yesus 100% manusia. Sebagai manusia dia memiliki sperma. Dan cara melampiaskannya itu adalah dengan cara apa tadi kamu bilang? Apa tadi? Nggak tahu, nggak ada siaran ulang. Nggak tahu. Loh, tadi kamu katakan dia memperkosa diri sendiri. Apa namanya? Nggak tahu. Nggak ada siaran ulang. Live ini. Loh. Nona Noni. Lalu Lena tante tadi ngaku tadi kamu bilang kayak gitu. Nah sekarang saya ulang pertanyaannya. Kamu betul, saya salah. Iya, nggak apa-apa Ji. Pokoknya saya terima Yesus apa adanya. Wih, tahu aman kebenaran. Yesus itu kamu akui sebagai manusia 100%. Sebagai manusia dia memiliki sperma. Bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Hayo. Jawab. Sudah Miku jawab tadi toh kan. Mimpi basah? Siaran live. Coli atau menikah? Saya tanya samamu, mana pilihan yang rasional? Menikah, coli atau mimpi basah? Mimpi basah kapan? Ide lalena tante. Tidak lale, tidak normal orang. Iya, masalahnya tadi kau bilang dia icol. Kedua sekarang kau bilang dia mandi malam. Nah, besok sebentar kau ngaku lagi dia kawin. Kau rendahkan sekali Tuhan kamu itu. Tidak apa-apa, sudah tak kalah. Ih, mati Mija.
Ngapa nakulir begitu? Jangan datang. Cengkik begitu deh Pak polisi, ndak tahu ke. Ngapa nak ke polisi? Kutanya dulu, kenapa bisa ada kesimpulannya bahwa Yesus itu melakukan hal 501 begitu? Bara biasa begitu juga. Apa itu 501? Ya ndak pernah saya terakhir 1 tahun yang lalu. Selebihnya tidak. Pernah ya. Pernah. Pasti kita juga pernah atau ndak mungkin ndak pernah. Kita bisa tidak mengaku Kak Gam? Kau Ji? Mengatakan 501 katanya. Habis itu kau rubah lagi dia mandi kering. Mandi basah. Itu menurutku tebak-tebak Jito, tebak-tebak aja dibilang itu tebak-tebak. Kamu cuma tebak-tebakan aja. Iya Pak. Balas si tahu. Ngapa anak tahu nuka pakai menjo? Enggak lah, masih perjaka saya. Saya tidak tanya kamu. Ya Allah ya Karim. Ini anak. Kan bilang tadi anaknya orang. Mana ada saya pernah begitu, enggak pernah. Yesus itu kan anaknya orang. Kamu katakan dia melakukan sesuatu tindakan asusila terhadap dirinya sendiri, yaitu 501. Kenapa kamu tuduhkan begitu? Tebak-tebak Jin, enggak tahu nih. Oh, kamu cuma nembak. Iya. Tapi kenapa kau katakan dia tadi mimpi kering? Kan bertanya kok terus jadi saya tebak nih. Iya kan dia 100% manusia kan. Wajar lah usia 33 tahun. Kalau dia tidak menikah, dia punya sperma, dia lampiaskan dengan cara apa? Kamu bilang tadi 501. Dalam kurung perkosa diri sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Ya kan gitu. Habis itu kau katakan dia juga adalah mimpi apa tadi? Mimpi basah. Mimpi basah. Seluruh tubuh. Mimpi basah. Ya, situ yang ngomong gitu. kok. Iya, biar minta apa Ci. Iya. Ya kan? Dengarkanlah teman-teman. Tepuk tangan dulu Pak Deng. Kasih ke juga koin kasih ke juga koin tawa 2 mo. Oh iya, kasih juga koin teman-teman di bawah. Terima kasih, enggak usah. Karena sekampunya Bang Suma ini. Teman Bang Suma main kelereng biasa. Main karet. Mana Bang Alif ya? Enggak ada. Bang Alif tidur nih. Jariin. Dia suka sama Ustaz Ali Bang Juma. Enggak suka memang. Saya cuma kagum jadi. Ustaz Alif, ikuti saya. Asyhadu. No. Loh, bagaimana kau bisa dinikahkan kalau kau tidak seakidah? Bisanya tuh dia kan cowok tuh. Terus kamu? Biar saya cowok. Astagfirullahaladzim, saya tertipu. Tadi kupikir kamu tante. Astagfirullah. Masih cowok saya. Baru 21. Bang coba pura-pura gak tahu deh. Aku masih kecil. Masih kecil. Tapi sudah biasa 501. Iya. Dibilang terakhir 1 tahun yang lalu. Yang lainnya tuh saya belajar self control. Tidak bisa Migio. Bisa lah, masih bisa setiap subuh. Sebagai manusia, kamu sudah mengakui tadi bahwa Tuhanmu yang bernama Yesus itu melakukan tindakan asusila terhadap dirinya sendiri. Apa kamu tidak merasa berdosa? Iya Bang. Tidak aja, maka saya ambil Kristen Jalan Tengah. Maksudnya Kristen Jalan Tengah itu apa sih? Donat? Yang tidak terlalu fanatik. Namanya saya terlalu fanatik soal agama deh, karena yang penting hidup ki. Mati ya mati, dikubur, dikasih masuk dalam peti. Kutu kok. Tidak bisa begitu. Kutu balalai. Tapi kutanya ku dulu lah. Nah saya rajin ke puasa saya. Kutanya ku dulu teman. Kenapa ada orang Makassar Kristen? Ya ada mamanya Manado Gurunda, cerai bapaknya masih Kristen sama mamanya Kristen. Bukan ke orang Kristen. Ini Bunda Rahmat. Pendatang di sini kan saya kadang bukan pendatang. Tidak pernah pendatang. Tadi dia bilang mamanya Manado.
Bapaknya Manado Makassar. Setara ini Bunda Rahma. Jawa mamaku kapang isota. Dengar dulu. Mamaku itu wong Jawa bukan Manado. Jawa Kenapa bisa menjadi Kristen kalau bukan Manado atau apa? Mana ada orang Begini, Yona jujur kak. Iya. Ya jujur kak, dulu tuh kita itu semua orang Muhammadiyah. Tapi mamaku tuh pindah agama, jadi saya ikut nih karena saya kan ikut mamaku. Jelas mi ikut kak karena mamaku toh. Masa saya mau ikut orang di luar? Ya ndak tahu. Ada dulu kayak pendeta datang ke rumah, jadi ikut mah. Datang pendeta di rumah tak bawa Indomie. Mau apa Indomie? Nggak bisa aja beli sendiri. Jangan Ya, dulu waktunya belum pakai kita dicetak. Kita bilang mama tadinya Islam. Kenapa dia bisa murtad? Waktu 2009 itu. Tak ini belum pikir bicara. Oh, 2009 mama tak pindah agama. Umur tak pada saat itu 30 tahun mi. Jadi ikut maki juga. Tena kau udah sampai 21 umurku ini saya. Oh, baru SMP. Di mana SMP? Di SMP. Lulus masa sekolah saya tuh SMP dulu di 32. Kenapa? Tanya mi siswa SMP tergantang 32 berarti di samping aku Polda sekolah. Iya sayang. Semua abang-abang, kakak-kakak, selamat pagi. Ditahu 32. Tahu lah, saya pernah ngajar di situ. Siap, Bede, mau kenal Pak Kasman. Pak Kasman, Suamiku. guru olahraga. Bukan guru BK itu. Guru BK. Oh. Berarti sudah miku pecat dulu jadi guru. Semamu di mana? Apa? Dorong pintu, dorong. Tunggu. Saat. Oh bunga mawar, cepatlah berkembang. Ini dukun online dia mau ke sini. Kamu yang turun Paulus, atau mamaku bilang mama nu Manado, kenapa nak jadi Jawa sih mama nu? Sejak kapan nggak bilang? Oh, memang Jawa. Tapi tadi nak Kristen mama nu atau tadi nak Islam? Islam Muhammadiyah. Tapi tidak tahu, saya ikut-ikut sih. Jadi bapak nu tidak mau masuk Kristennya bapak nu jadi cerai mama nu tuh? Tidak memang tidak tahu setakut tidak begitu. Jadi Mama pun tidak mau. Apa ada Kristen datang ke rumah nu suruh kau masuk Kristen begitu toh? Yes. Bagus. Maka mau itu babi sekarang tuh, babi anjrit. Enak ya. Kalau anjrit saya tidak makan babi aja. Enak itu babi dong. Apalagi babi kecap itu orang Cina ya dah. No. Ini rakus kok karena bilang Paulus semua ciptaan Tuhan itu baik. Jadi mana tidak ada yang haram, mana buaya nu makan kodo, tikus. Enggak lah. Enggak makan ngasih kodo sama tikus. Setan ini. Paulus sudah bilang semuanya itu halal, ciptaan Tuhan semuanya baik, tidak yang haram. Jadi bisa kau makan buaya kadal, buncit toh kadal. Makan itu. Enggak, saya biasa aku makan itu ya Burger King na petarane enak. Oh, serta burger. Iya, enak itu. Makan burger ikan kering. Iya, enak juga itu ikan kering, enak. Serta burger nakana burger. Kau itu burgeran itu yang tak 5.000. Nggak makan saya burger begitu. Dasar Paulus botak, ajaran Paulus botak. Nggak botak memang kepala aku. Kenapa nak cara ngomong begitu kondek lain-lain kok kah? Begini memang saya suara aku dari dulu. Kenapa jadi masa mau hakimi orang? Tidak ku hakimi, kau bertanya Jeki. Tapi caramu tidak, cara tak bertanya tuh kayak menghakimi. Ini Bang Zuma ini kenapa pakai masker terus? Mbak De. Barakallah Mbak De. Kenapa nutuduh Tuhanmu tadi itu Yesus nutuduh begitu? Dosa nu. Enggak apa-apa aja udah tak kalah.
Biar mi kata kalau berdosa sama saya tuh ndak apa-apa Ji, hina mi terserah kau. Saya cuma mau ambil jalan tengah, ndak mau terlalu fanatik dan mabuk agama. Ndak baik itu. Kutu balala kok. Kalau di gereja kalau keresteng itu tidak ada Ji bilang kalau tidak ini dosa ini pahala. Kalau sudah mau kena tebus Tuhan no toh mati disalib. Tidak ada. Bebas mau kau. Mana ada, tidak memang. Toh kau bilang mau kau yang yang tidak mau kau panati, mau kau senang-senang toh. Terserah mi kau mau kita party mau kau sampai subuh toh kalau sudah mau kau ditebus tidak ada mi dosa-dosamu. Iya, ada tuh lagunya begini. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Apalagi ada memang begitu lagunya di gereja. Iya, oke, kita ke itu dulu, ke Simangun Song. Simangun Song, selamat malam. Oke, silakan Gurunda. Simangun Song. Ya, halo. Ya, Simangun Song, apa yang mau ditanya? Shalom. Selamat malam. Ya, apa yang mau ditanya? Aku mau nanya. Aku mau nanya nih. Ya. Apa pertanyaannya? Nanya apa? Jaringan kurang bagus, bentar. Oh, jaringannya kurang bagus. Oke, kita ke ini dulu. Ariando, selamat malam. Iya, Ariando. Ya, agama apa? Agama Kristen. Ya, apa yang mau ditanya? Mantap ini. Aku mau tanya dulu Kak. Ini atas apa dasarnya kakak-kakak, abang-abang itu menghina agama Kristen dan di mana kami Yesus? Menghina, Bang? Cemburu mereka cemburu. Di mana kami menghina? Cemburu. Enggak. Karena pertanyaan abang ini tadi, Bang Jumao, itu pertanyaannya itu kan nggak wajar gitu. Itu penghinaan itu. Apa ditanya Gurunda rupanya? Bagaimana Yesus itu melampiaskan, istilahnya kalau dia manusia, 100% manusia, bagaimana dia melampiaskan nafsunya? Itu pertanyaannya. Ya kan memang dia manusia. Oke, betul memang dia manusia. Terus? Jadi pertanyaan itu tidak wajar dipertanyakan kepada Yesus. Oke, Gurunda, silakan Gurunda. Tapi katanya manusia. Iya, 100% manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, sebagai manusia tentu dia dilengkapi dengan sperma, betul? Tidak. Anda itu punya nafsu, punya sperma. Berarti tidak 100% manusia. Tadi Anda punya berarti. Betul, punya sperma. Bagaimana caranya dia lampiaskan spermanya? Dia tidak akan melampiaskan spermanya karena dia tidak punya nafsu seperti Anda. Loh, kalau dia tidak punya nafsu berarti dia tidak 100% manusia. Kenapa? Ya karena 100% manusia berarti dia punya nafsu. Tidak. Dia tidak punya nafsu. Seperti dia tidak normal. Berarti dia tidak normal. Bukan tidak normal. Dia sebagai itu manusia, berdosa. Sebagai manusia dia tidak normal berarti. Dia itu tidak berdosa. Dia tidak punya nafsu untuk itu. Bagaimana? Dari mana Anda tahu? Karena nafsumu itu adalah dosamu. Loh, apa hubungannya? Nggak nyambung. Anda mau menolong tapi Anda tidak punya senjata. Cuma Anda yang mengatakan Yesus 100% manusia. Sebagai manusia dia punya sperma. Bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Dia tidak melampiaskan spermanya karena dia tidak punya nafsu. Ini temanmu mengatakan dia 501. Biar mi bang. Asalkan mereka bahagia. Nah itu. Dengar abang. Saya mau nanya. Juma saya mau nanya nih. Memang di Al-Quran ada Isa itu melampiaskan nafsunya? Ya, kami selayaknya manusia ada biasa. Dalilnya manusia biasa. Kalau dia punya istri, ada dalilnya di Al-Quran. Dia ada dalilnya bisa melampiaskan nafsunya.
Nabi Isa alaihissalam dikatakan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, dia memiliki istri, pasti dia melampiaskan syahwatnya, namanya punya istri. Nah sekarang permasalahannya, Yesus Anda akui 100% manusia, apakah dia melampiaskan syahwatnya dengan cara perkosa diri sendiri atau kayak mana? Teman kamu tadi mengatakan iya, dia perkosa dirinya sendiri. Kata temanmu itu bukan Paul teman ini. kami. Loh, Paul ini Kristen loh. Yesus itu tidak berdosa, beda sama Isa. Isa berdosa, mungkin Isa cuma Terus Isa yang kenapa kamu bawa-bawa Yesus, Isa? Kalau begitu ngapain kau bawa? Kenapa kau sandingkan? Sementara temanmu Paul mengatakan dia coli. Kayak mana itu? Cukup cakaca, cukup cakaca, cukup cakaca. Oh yes. Dia panggil namanya sendiri berarti. Mana sih? Inilah zalimnya, batilnya kalau konsep menuhankan manusia. Gini, derita kalian. Siapa suruh menuhankan anak orang? Tuhan selalu menolongku. Picikan anak-anakku. Menyanyi Sekarang aku mau bertanya dulu sama Bang Jumau. Bang Jumau, bagaimana? Apakah sudah Anda akui bahwa Tuhan Anda itu melakukan klimaks? Abang itu tidak paham. Layaknya Yesus itu punya rasa nafsu tidur, dia tidur. Nafsu lapar, dia makan. Nafsu itu, dia itu. Gimana? Apakah Anda setuju? karena makan itu bukan berdosa. Tidur, beda sama nafsu seks, beda sama nafsu seks. Yang ngesek tapi dia manusia 10 lebih gitu kan. Makanya mana Anda suka? Dia coli, dia mimpi basah, atau dia menikah? Masakan Anda katakan dia manusia terus Anda kebiri dia, layaknya dia batu? Gimana Anda belajar? Masih mau kau datang besok. Makanya berhenti mentuhankan manusia. Bukan Yesus yang menuhankan dia. Loh, bukan Yesus menuhankan dia, apa sih? Ngomong aja belepotan. Udahlah Pak, kalau bukan nikah, coli, dia perkosa diri, pilih aja tiga-tiganya. Masih mau kau datang besok. Iya, ayo datang ke gereja. Saya mau hari Minggu di gereja aku dah. Menyembah, berdoa. Patung lagi coli. Gimana ceritanya? Menyembah. Tidak diakui. Ada lah, mana bisa. Loh, tidak diakui Paulus. Paulus tidak diakui. Apa? Dengar kalau selagi ndak ngemis dia sama dia, biar ndak nakui kan ndak rugi juga. Tanya gitu yang ndak rugi kak belum mak. Masa kau bilangi Tuhanmu begitu? Biar me udah tak kalah. Kenapa Tuhan dibilang kau belama? Nggak boleh. Bukan, Tuhanku ku bilang ini Arlando banyak sekali ndak mau kan aku penting no. Ndak rugi aja. Orang mana kan? Tidak diakui tadi jadi marah-marah. Ya tahu aku tumbuh itu kepalana. Iya, teman kenal saja tidak. Saya Bang Zu masa tidak ada Bang Alif dia. Jadi makanya jangan menuhankan sesamamu manusia, Bung. Inilah konsep batil yang kayak gini. Dia itu bukan sebenarnya manusia. Dia itu Roh Kudus. Sudah berapa kali dibilang Roh Kudus. Loh, anak Roh Kudus lah. Bukan manusia. Jadi yang dibunuh oleh tentara Romawi itu Roh Kudus. Anak Roh Kudus, bukan Roh Kudus, dia tuh dari Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan berarti Roh Kudus juga punya anak. Isengko deh, sesana beragama tapi tidak masuk akal. Daripada menuhankan yang nggak jelas, yang nggak tahu di mana. Nggak penting ya saya Tuhan, yang penting masih bisa makan minum pakai apa. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak jelas gimana? Makanya berhenti menuhankan yang betisnya dua bro, nggak ada tangan kanan dua, nggak ada tangan kiri. Maksudnya maunya yang ada lato-latonya kiri kanan gitu. Lalena.
Hanya berkisdian tangan kanan buat apa itu? Mau dia apa? Kau sendiri yang mengakui. Kau yang mengakui tadi ceritanya. Iya bang, iya. Masalahnya kita baik kiri kanan gurun. Kenapa sih Bunda Rama kalau Bang cuma ngomong ikut dia ngomong? Namanya lucu kan gitu. Bunda Rahma itu naksir gitu Bunda Rahma sama Bang Zuma, betul kak? Lalu ini aku camen nih. Guruku itu saudaraku. Ay guru bisa jadi anu nah. Saya biasa juga aku odoki guru, aku bilang halo pak, selamat pagi. Begini, mending besok kamu datang ketemu saya ngobrol-ngobrol. Gimana, Paul? Di mana? Di mana ayo? Nanti ke baptis. Di teori, mau kok? Di Jalan Beruang. Kenapa kamu manja? Iya, sambil ngopi kita. Kamu kesini di Sesbil besok. Di mana? Hotel Sesbil. Ayo, aja kakek hotel teh aja deh. Tanjak nurun si polong. Betul. Dan itu mau nggak saya tapi kalau hotel anu mau disempap pajano. Ilalene nih. Bang Juma. Gimana? Ini suka memanggil-manggil baru diam Lanjut Pak, lanjut. Bertanya Maki. Saya mau nanya apa orang Islam itu berdoa? Ya, Sami berdoa. Berdoa Pak. Selayaknya Yesus juga berdoa. Ini Allahumma lakasamta mabika. Apa tujuan orang Islam berdoa? Gimana? Apa tujuan orang Islam berdoa? Orang berdoa gimana maksudnya? Perjelas pertanyaannya Pak, perjelas. Apa tujuan orang Islam berdoa tanya, katanya? Apa orang Islam berdoa? Ya berdoa. Apa tujuannya berdoa? Berdoa menghambakan diri, berarti orang sombong itu yang tidak berdoa kepada Tuhannya. Kalau orang Kristen berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kalau di dalam Islam saya nggak tahu itu apa tujuannya. Ya sama. Sama gimana? Ya sama. Doa tapi tidak bukan kenal Tuhanmu, tidak bisa melihat. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Doa itu adalah kata yang berasal dari Al-Quran. Berarti maksudnya orang Islam itu berdoa berkomunikasi. Yes, masih dengan Allah gitu. Yes, betul. Terus Yesus saja berdoa. Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Ya, apa enggak, maksudnya mengulang dari apa ya kan? Kalian hanya mengulangi kata-kata Allah. Kalian bukan komunikasi sama mengulangi kata-kata itu beda. Gimana? Itu doa dari mana? Yesus. Loh, apa bedanya dengan Yesus? Yesus yuk begitu berdoa. Haleluya, amin. Doa Bapa kami minta makan tiap hari. Diam kok Paulus. Katanya gini Gurunda, katanya kita berdoa itu hanya mengulangi kata-kata Allah. Ya, sama doa Bapa kami. Setiap saat kau baca, setiap saat kau minta makan, orang minta kesehatan, kamu minta makan, takut kali lapar. Kami enggak berdoa kami tiap hari. Kalian yang mengulangi kata-kata kalian sampai 5 kali dalam sehari. Itu bukan komunikasi namanya, itu ngulang-ngulangin perkataan Allah kalian. Bagaimana dengan kalian nanti ketika di surga memuji? Itu komunikasi dari mananya? Katanya di surga kamu memuji dalam keadaan hidup yang kekal. Haleluya. Enggak usah lari-lari dulu, jawab dulu pertanyaan ini baru lari. Itu bukan 5 kali sehari, malah seumur hidup. Dalam kehidupan kekal kalian memuji Tuhanmu. Gak usah lompat-lompat dulu. Bukan loncat supaya kamu berpikir. Pertanyaanku belum selesai. Di dunia ini memang tempatnya orang itu memohon kepada Tuhan yang mau dijadikan 1000 kali dalam sehari itu adalah permohonan. Nah sekarang ketika di surga gimana kamu memohon di surga?
dalam kehidupan yang kekal kamu masih memuji-muji terus? Pertanyaanku belum dijawab, udah dikasih pertanyaan lagi. Ini berdua gimana maksudnya ini mengulangi pertanyaan, mengulangi perkataan? Saya sudah jawab bahwa umat manusia itu dipinta, diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan. Gimana tuh? Baca Ulangan 6 Bani Israel. Tadi kan katanya berkomunikasi dengan Allah, tapi itu bukan berkomunikasi dengan mengulangi kata, itu beda. Mengulangi kata ucapan Allah, Al-Fatihah. Itu cara kami berhubungan dengan Tuhan kami. Itu prosesi ritual di dalam agama kami. Itu komunikasinya gimana itu? Ya, komunikasi. Itu maksudnya komunikasi gimana itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi itu Allah. Itu perkataan Allah yang diulang-ulang, komunikasinya di mana? Ya, sama. Doa Bapak kami itu perkataan siapa? Kami nggak diajari bikin doa Bapak kami tiap hari. Lalu? Kami bebas mau berdoa bagaimana? Ya, kalau kami tidak. Kami punya prosesi. Kami punya aturan. Iya. Kalian punya aturan 5 kali tiap hari yang ulang-ulangin perkataan yang sama. Terus apa masalahnya? Kalau memang itu adalah prosesi ibadah kami, sama seperti orang Yahudi. Tadi katanya komunikasi dengan Allah, tapi kata-kata Allah yang ya, memang kayak begitu. Diulang-ulang. Kita komunikasi dengan pencipta, bukan komunikasi dengan manusia. Tidak sama seperti kamu. Apa Allah itu? Loh, tahulah, itu adalah teori yang kami harus praktekkan di dalam prosesi ibadah. Sekarang kalau kamu masuk dalam gereja, pendetamu menggunakan bahasa Jepang, kamu ngerti? Itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Kalau kami dimanapun kami pergi, mereka imam membaca Al-Quran, pasti kami paham. Nah, sekarang kalau kamu masuk di gereja, imammu orang Thailand, dia baca Wang Chung Fang, sekarang kalau salah, kau ngerti, kamu paham. Dan itu kalau juga orang Muslim itu berdoa masuk surga nggak? Ya jelas dong. Dalilnya ada. Kalau misalnya ada orang yang nggak beragama terus ya ada apa langsung masuk surganya Islam? Masuk surga. Kalau itu masuk surga apa masuk neraka dulu? Mati dalam keadaan Muslim itu pasti masuk surga. Base mana ada? Oh berarti. Kok mana ada? Berarti LGBT dalilnya itu masuk surga kalau misalnya Al-Quran Al-Mu'minun jelas itu. Ayat 1 sampai ayat 11 12 bahwa umat Islam yang melaksanakan perintah Allah telah mendapatkan warisan Firdaus. Berarti kalau LGBT, pembunuh, pemerkosa itu mati ke dalam keadaan Muslim masuk surga berarti. Kalau mereka kemudian tepuk tangan saya. Kalau kemudian mereka mati membawa dosa dan mereka tidak musyrik, tidak menyembah Yesus, maka dosa-dosanya ketika tidak dihapuskan oleh Allah, maka dia dibersihkan di neraka. Habis dibersihkan di neraka. Oh jadi gini, berarti baru LGBT, homo, lesbi atau pembunuh, pemerkosa itu kalau syahadat langsung masuk surga gitu. Kalau mereka kemudian tidak bertaubat dari dosa-dosanya, mereka harus dicuci di neraka. Yang penting mereka tidak menjadi Kristen. Kalau dia menjadi Muslim, kalau dia mati dalam keadaan Kristen, mereka tidak ada keselamatan. Mereka kekal di dalam neraka. Kayaknya Allah ini benci banget sama Kristen. Ya, sama seperti Yesus membenci orang Kristen, Hindu. Yesus Hindu mengatakan atau Buddha, di gimana? Yohanes 7 nomor 49, orang yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Kenapa Yesus membenci sekali orang yang tidak melakukan hukum Taurat? Kenapa? Coba tanya orang Islam yang semua di bawah ini, apa tahu hukum Taurat mana tahu? Saya tanya dulu, kenapa Yesus mengutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat? Kenapa Yesus mengutuk orang Kristen? Kenapa? Yesus selalu menolongku. Ayo, jawab. Kenapa Yesus mengutuk orang Kristen? Jawab. Ada salah. salahnya. Tertulis Yesus mengutuk orang Kristen. Harus tertulis Yesus mengutuk orang Kristen. Di mana tertulis? Ya,
Dia mengatakan orang yang tidak mengenal hukum Taurat ini terkutuklah mereka. Apa? Tidak, tadi kamu bilang orang Kristen. Itu tertulis di mana orang Kristen? Yesus mengutuk orang Kristen. Di mana? Ya, orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu dikutuk oleh Yesus. Bukan cuman Kristen kalau gitu, nggak ada kata Kristen di sana. Loh, orang yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Tadi katanya Kristen, sekarang orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Nah, kata Kristen itu memang kan Yesus tidak Nggak ajarkan. ada kata Kristen di situ. Karena agama Kristen itu bukan ajaran Yesus, karena sudah jelas itu. Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Yesus datang bukan membawa agama. Yesus datang bukan membawa agama. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya yang bilang. Loh, yes, kamu ngerti? Ini saya apa bilang. Apa kamu ngerti apa itu agama? Agama itu. Kamu yang nggak ngerti apa itu agama. Apa arti agama? Apa itu agama? Kok balik nanya sama saya? Kamu katakan Yesus tidak bawa agama. Emang agama itu apa? Agama artinya, setahu saya, agama itu tidak, agama itu kacau, tidak kacau itu. Apakah Yesus ketika agama datang, itu supaya tidak kacau? Apakah Yesus datang? Dia datang, Yesus datang bukan untuk membawa agama. Loh, Yesus tadi. Agamamu nggak mau. Dengarkan saya. Kau katakan tadi agama tidak kacau kan? Nah, apakah Yesus datang mengajarkan sesuatu yang membuat damai atau tidak? Menurut lu? Nah, apa dia bawa kekacauan ke bumi? Berarti dia bawa kedamaian. Kalau dia bawa kedamaian, berarti dia bawa agama. Karena agama itu adalah tidak kacau. Yesus datang membawa ajaran supaya manusia tidak kacau. Berarti Yesus datang membawa agama. Kenapa kamu katakan Yesus tidak membawa agama? Karena agama Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Paham kau sampai di sana? Agama apa paling nak bawa? Agama apa? Aku tanya kau agama apa? Agama Shalom, itu turun, bukan damai sejahtera, Islam yang dibawa oleh Yesus, bukan agama Kristen. Mana? Kristen berarti lu nggak tahu arti Kristen 24 nomor 36. Shalom alaikum. Coba saya tanya Islam apa arti untuk Kristen? kalian semua. Halo. Bang Jumat. Kata shalom alaihi. Bang Jumat, coba saya tanya apa arti Kristen? Kristen itu adalah pengikut tapi bohong. Yesus. Kenapa bilang Yesus Kristen? Kadang Yesus bilang Kristen, kadang dibilang Yesus datang bawa agama. Yesus datang nggak bawa agama. Yesus tidak mengenal. Ya jelas, karena Kristen di pertama kali ada di Antioquia. Kata-kata Bang Juma terakhir dengar, Mangun Song dengar kata Bang Juma, Kristen pengikut Kristus tapi bohong. Dengerin Bang Jumanya ngomong sampai habis. Astagfirullahaladzim. Berarti dia nggak tahu apa-apa. Kristen artinya pengikut Kristus. Tapi bohong. Astagfirullah. Karena Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Dalam ini saya tuh mualaf kan. Tapi jangan deh. Bilang, siapa yang kamu ikuti instruksinya menuhankan Yesus? Emang ada perbedaan dari antara Paulus, Matius, Yohanes? Saya tanya dulu, Markus, semua sama, Yesus itu Tuhan. Siapa yang kamu dengarkan sehingga kamu menyembah Yesus? Perintahnya siapa yang kamu dengarkan? Roma 10 nomor 9. Perintah Allah. Di mana dalilnya? Supaya Allah berfirman sembahlah Yesus, itu di mana dalilnya? Berarti Allah dalam Islam itu blunder. Kenapa Allah ngasih mukjizat kepada Isa? Jadi orang berpikir dia itu Tuhan. Kenapa dia bisa membangkitkan manusia, bisa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mukjizat yang saya lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti mukjizatnya membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau sembah? Padahal Yesus sudah bersaksi bahwa dia hanya utusan. Kenapa kamu sembah dia? Iya, dia utusan, tapi dia termasuk Tuhan.
Dia itu firman yang berubah menjadi manusia. Siapa yang ngajarin kalau dia termasuk Tuhan? Beda sama Allah. Beda sama Allah. Allah nggak punya firman. Allah nggak punya roh, nggak punya apa-apa. Jadi bahkan menghidupkan manusia juga Allah nggak bisa. Beda sama Yesus bisa menghidupkan manusia. Itu buktinya Yesus dihidupkan. Di mana buktinya? Sedangkan di surat Al-Baqarah aja dia nggak bisa menghidupkan manusia. Mana di Al-Baqarah mana? Di Al-Baqarah mana? Piti kana-kanain. Allah nggak bisa menghidupkan manusia. Piti kana-kanain. Di mana Allah tidak bisa? Beda sama Yesus. Di mana? Di mana? Dalilnya di Al-Baqarah di mana? Jangan jualan obat di sini. Jangan sok. Bukan jualan obat, tapi lu ngapal tiap hari berarti lu tahu. Gak usah mesti dibuka Google Kamu lagi kan. mengatakan Allah tidak bisa menghidupkan, mana dalilnya? Ya udah, coba tunjukkan satu dalil Allah ngidupin manusia, bangkitkan manusia dari kematian. Huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min dalil. Apa yang kau dengarkan bukan dalil. Yang kau dengarkan barusan itu bukan dalil. Enggak, tunjukin Allah menghidupkan manusia dari kematian. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana surat min berapa itu? Kamu minta dalil. Suratnya bang, itu bahasa Arab aku nggak ngerti. Ya kenapa kamu minta dalil? Kamu kan ke orang Arab. Kenapa kau minta dalil kalau kau? Di mana dia membangkitkan manusia sama seperti Yesus membangkitkan manusia, terus bisa menghidupkan burung dari tanah liat di mana? Atau menghapus dosa seperti Yesus juga menghapus dosa? Loh, itu dia mengaku atas izin Allah. Makanya coba kamu lihat kitabmu bertebaran nama Allah di dalam. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak dikatakan firman itu bersama-sama dengan Theos, tapi Allah. Kamu gimana sih lo belajar Kristen? Cuma di kitab Indonesia yang ada Allahnya, tapi di Alkitab lain nggak ada. Makanya di kitab lain disebut apa? Di kitab King James God. God kalau masuk ke Indonesia artinya apa? Forgot. Tuhan. Terus kenapa masuk menjadi Allah? Lord apa? Gigimu lorong? Ya sembaran. Allah itu Bapa segala dusta. Allah Bapa segala. Haleluya. Di mana dalilnya itu? Nggak perlu dalil, banyak di dalilnya. Allah itu Bapa segala dusta. Ngapain dia? Berarti ya berdusta coba, Anda. Saya tanya. Berarti Anda berdusta. Bukan, coba saya tanya. Berarti karena tidak ada dalil. Coba saya tanya. Mengatakan banyak dalilnya. Apa tujuan Allah mengganti Isa di salib, menyerupakan muka anaknya yang dikasihi? Jawab, karena dia dikasihi oleh Allah. Oleh Allah. Yes. Itu kenapa tunggu 600 tahun baru orang-orang tahu kalau yang disalib bukan Allah, Isa? Karena Allah berarti Allah itu udah menipu orang selama 600 tahun. Berarti Allah sendiri yang blundir. Nah sekarang Islam sudah datang. Kenapa kamu masih menyembah manusia? Apakah karena kamu ditipu? Ya karena Allahmu yang ngajarin. Karena Allah yang ngajarin. Kenapa dia kasih Allah sudah mengatakan kepada Yesus? Kan Allah sudah mengatakan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Mengatakan di 600 tahun itu apa artinya? Udah 600 tahun udah blundir. Terus kenapa kamu masih menyembah? Kenapa kamu masih menyembah Yesus kalau sudah kamu tahu bahwa itu diserupakan? Kenapa? Apa bedanya kamu dengan orang yang datang? Kenapa saya harus percaya satu orang yang lahir 600 tahun yang bukan? Terus kamu percaya kepada siapa? Kenapa saya harus percaya satu orang yang datang? Ya, mulai panas. Jadi kamu harus percaya kepada kenapa saya siapa? Percaya satu orang yang 600 tahun datang setelah penyaliban. Nah sekarang apakah kemudian kitabmu itu ditulis sebelum penyaliban? Kenapa saya harus percaya satu orang? Iya, saya tidak nuntut kamu percaya. Saya tidak nuntut kamu percaya. Masalahnya sekarang apakah kitabmu dituliskan sebelum penyaliban? Apakah Quranmu dituliskan
Ya sama aja kan dengan kitabmu. Muhammad lahir. Ya sama aja kan dengan kitabmu. Kitabmu juga dituliskan setelah penyaliban kan? Ayo. Itu ada datanya semua. Apa coba? Ada itu ada kesaksian beda sama Al-Qur'an. Siapa yang menjadi siapa itu penulis kitabmu? Itu. Siapa penulis kitabmu yang menyaksikan Yesus disalib? Siapa? Banyaklah murid-muridnya. Siapa penulis kitabmu yang menyaksikan Yesus disalib? Banyak murid-muridnya. Saya tidak tanya banyak. Itu saya tanya penyaliban ada 500 orang. Siapa penulis kitab yang menyaksikan Yesus disalib? Siapa? Yohanes. Di mana Yohanes pada saat Yesus disalibkan? Yohanes ada di situ. Tidak ada. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi kalau di dalam Quran siapa murid Yesus salah satu cuma sebutkan 3 murid Yesus dalam Quran. Al-Quran bukan buku biografi menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran dituliskan bukan berdasarkan penyelidikan. Al-Quran dituliskan berdasarkan pewahyuan. Berbeda dengan kitabmu, dituliskan dengan cara melakukan penelitian. Kenapa demikian? Karena bukan wahyu dari langit. Katanya Al-Quran itu pelengkap, tapi muridnya 3 aja nggak ada yang nggak tahu. Bukan itu. Al-Quran itu pelengkap hukum-hukum yang telah datang kepada Bani Israel dan nabi-nabi sebelumnya. Bukan lengkap menuliskan murid Yesus namanya si botak dan seterusnya, bukan. Bukan cuman murid Yesus, nama istri Adam juga nggak ada di sana. Ya, karena Al-Quran bukan buku biografi. Oke. Tidak ada hubungannya hukum-hukum dengan nama seorang istri Nabi Adam alaihissalam. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah kepada sesama Anda manusia? Allah yang mengajarkan, Allah SWT. Di mana? Karena dia kasih mujizat pada Yesus. Di mana dalilnya? Karena cuma dia manusia. Di mana manusia yang bisa hidup sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang dia masuk hidup. Itu manusia apa yang bisa hidup sampai sekarang? Elia juga masih hidup. Henok juga masih hidup sampai sekarang. Mana? Dalil yang nggak ada Elia yang masih hidup sampai sekarang. Hanya Yesus yang masih hidup sampai sekarang. Dalam Al-Quran juga gitu. Elia. Kitab Al-Quran mengakui Yesus dalam hidup sampai sekarang. Dikatakan terangkat langsung ke surga. Tidak dikatakan dia mati. Ayo, mau apa lu? Yesus masih mati. Elia tidak mengalami kematian. Ayo, hebat mana Elia dengan? Saya tanya kenapa Allah bundir sana? Gimana? Bundir selama. Kamu ngomong apa? Tahu. Kenapa Allah SWT blundir selama 600 tahun? Itu kenapa tunggu 600 tahun lamanya baru dikasih tahu gitu? Yang disalib bukan Yesus. Itu kan udah menipu semua orang manusia. Bahkan Kristen juga udah ditipu, makanya ada Kristen. Kalau Anda kalau seandainya Allah nggak blundir, mungkin nggak akan ada Kristen. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan Allah menipu, sekarang kamu hidup di masa Allah sudah datang mengatakan bahwa yang diserupakan yang serupakan. Kenapa Anda tidak beriman? Contohnya, saya tanya dulu. Kan Allah kan benci sama orang Kristen. Allah benci sama orang Kristen. Anda bertanya. Sampai disuruh patung lah leher belakang mereka. Dengarkan. Anda padahal Allah sendiri yang dengarkan Kristen. Bedakan antara mulut manusia dengan pantat ayam. Kau ngomong jangan kayak pantat ayam. Kamu bertanya saya jawab. Oke?
Oke. Lu nggak jawab. Saya Itu bukan jawaban saya itu. jawab. Gimana Saya jawab. ceritanya? Kamu mengatakan Belum dia kenapa 600 tahun. Allah Kenapa harus 600 tahun? seperti pantat ayam mulutmu kan, tidak mau bicara, diam kan? Ya kan? Kamu bertanya, saya Harusnya nggak menjawab. 600 tahun lah kira-kira. Iya, 5 sekarang tahun gitu. Oke. Sekarang ketika Allah sudah menyatakan Yesus itu diserupakan, yang disalib itu adalah orang lain, kenapa kamu tidak beriman? Kenapa? Siapa yang bilang? Allah atau Muhammad? Tadi kamu katakan bahwasanya kenapa datang 600 tahun kemudian. Oke. Saya terima pernyataanmu itu. Sekarang dia sudah datang 1400 tahun yang lalu mengatakan yang disalib itu bukan Yesus. Kenapa Anda belum beriman? Karena yang bilang juga bukan Allah tapi Muhammad kan? Sama, ketika kemudian datang di abad pertama Allah menyatakan bukan Yesus yang disalib, kamu tidak akan beriman. Sama aja. Karena kenapa? Sejatinya memang kamu kafir. Yesus mengaku dirinya sebagai manusia, kamu tolak. Oh tidak, kamu adalah Tuhan. Iya kan? Jadi percuma aja. Mau 600 tahun, mau sehari, mau 1400 tahun, kau tidak akan beriman. Percuma. Karena orang masuk Islam itu hanya untuk orang yang berakal sehat. Kalau sakit, tidak mungkin masuk Islam. Justru orang Kristen itu berakal sehat. Kalau orang Kristen itu berakal sehat, tidak mungkin menyembah kepada mantan mayat. Gimana? Kan lebih percaya. Tadi katanya sehat. Kalau kamu sehat, kenapa Saya kamu sama menyembah kepada mantan mayat? Kenapa? kesaksian Yesus disalib dari bahkan. Masya Allah, Bang Malik. Enggak, saya tanya samamu, kalau kamu percaya Tidak menyaksikan penyaliban, dengar, tidak tahu apa-apa. Kalau kamu mengatakan kamu berakal sehat, kenapa kamu menyembah mantan mayat? Kenapa? Siapa mantan mayat? Siapa yang mayat? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Untuk itulah Yesus mati dalam kurung mayat. Untuk itulah Yesus menjadi mayat, untuk bangkit kembali menjadi Tuhan. Siapa yang mengatakan Anda waras kalau menyembah mantan mayat seperti itu? Siapa? Emang ada manusia lain yang tidak berdosa, yang bisa bangkit dari kematian, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa menghidupkan burung dari tanah liat? Kalau ada orangnya, aku sembah. Sekarang apakah Yesus bisa melakukan itu tanpa kuasa dari Tuhan? Berarti Tuhan Allah itu yang belum kenapa dia kasih mujizat kepada Yesus? Jadi orang berpikir kalau dia itu adalah Tuhan. Kan Yesus mengatakan, sama Muhammad. Kenapa kamu tidak percaya kepada pengakuan Yesus? Sementara sama Muhammad tidak sama sekali, tidak ada mujizat sama sekali. Yohanes 5 nomor 30. Coba mujizat apa yang dibuat? Tunggu. Dengarkan. Bukti kalau kau sakit jiwa. Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Anda Tuhan kan? Dia itu firman, saya bilang dari tadi dia itu firman. Itu kata siapa dia firman? Pada mulanya adalah firman. Itu perkataan siapa? Kalau nggak ada dia, nggak ada penciptaan, itu nggak ada. Itu perkataan siapa? Beda sama Allah yang hanya zat, nggak ada roh, nggak ada firman. Kalau kamu tidak sakit jiwa, pada mulanya adalah firman, itu perkataan siapa? Yesus. Perkataan Yahweh. Mana yang mengajarkan kalau itu Yohanes 1 perkataan Yesus? Nenekmu yang mana yang ngajarin kalau itu perkataan Yesus? Bukan perkataan Allah, tapi perkataan Yahweh. Di mana Tuhan berfirman? Di mana Tuhan Yahweh berfirman begitu? Ayo, kamu sudah akui kan bahwa kamu menyembah mantan mayat? Oke? Masih ada lagi? Sama, sebenarnya di dalam Al-Quran juga nggak ada begitu.
inilah saya Allah SWT, sembahlah saya. Tidak ada juga. Jadi kenapa saya harus percaya sama Allah yang datang 600 tahun? Asal ngomong bahasa Arab ya sama aja kami nggak akan ngerti. Memang karena Al-Quran itu Dalilnya ada. untuk orang berakal. Enggak dalilnya. Al-Quran Enggak, itu hanya bukti untuk dalilnya jangan dibacain. Ini satu janda kenapa? Bawah ini. Kenapa harus percaya sama orang yang 600 tahun lahir? Yang bukan penyalip, yang bukan menyaksikan penyaliban. Ya, pertanyaan saya, siapa di antara penulis kitab saudara yang menyaksikan penyaliban? Ayo. Yang sama sekali nggak pernah ketemu Allah, hanya ketemu Jibril. Di mana Nabi penulis kitab saudara pernah ketemu dengan Allah? Di mana? Itu Jibril. Jibril juga nggak pernah mengaku malaikat. Siapa tahu? Kamu menyerang iman Islam. Kamu menyerang iman Islam sementara imanmu kacau. Di mana penulis kitabmu bertemu dengan Allah, Tuhanmu di mana? Lukas aja, Lukas. Siapa yang ketemu? Di mana Lukas pernah ketemu Yesus? Saya tanya dulu, di mana Lukas pernah ketemu Yesus? Itu semua murid-muridnya pasti ketemu lah. Saya tanya di mana, jangan kok pasti-pasti di mana. Mana dalilnya? Kalau ngomongin dalil semua bisa ditanya di mana dalilnya juga. Mana dalilnya? Di mana juga Lukas dalilnya? bertemu Yesus Jibril di mana? itu ngaku malaikat. Jangan kau menangis. Jangan kau menangis. Ini sudah mau siang. Saya tanya di mana dalilnya Lukas ketemu Yesus? Di sini masih malam di sini. Iya, mana dalilnya Yesus ketemu Lukas? Di mana dalilnya Jibril mengaku malaikat? Loh. Ketika Jibril datang, di mana dalilnya Muhammad sunat? Menangis. Gak ada dalilnya Muhammad sunat, tapi kalian sunat. Ya nggak usah kamu bahas itu. Sekarang Lukas ketemu Yesus itu di mana? Semuanya nggak akan lengkap kalau dalilnya di mana ketemu ini, di mana kan ketemu kamu nggak akan lengkap. mengatakan Tapi muridnya ya pasti ketemu lah 12 orang muridnya. Tahun datang. Nah sekarang saya tanya kitabmu lebih dulu. Tapi di mana Lukas ketemu Yesus? Di mana? Apa gunanya dia datang lebih dulu, tapi penulisnya hanya ngarang, tidak pernah ketemu Yesus? Di mana? Kabur. Bang Sidik, Dinda Sidik. Ya siap. Assalamualaikum. Gurunda semua. Ini anak sakit dulu, kok kasih dulu dia. Masa Nabilan tadi toh Tuhannya bedeng 501 kina bilang tadi. Saya. Nah, itu. Yang mana nih? Paulina mengaku bahwa Tuhannya punya sperma dilampiaskan dengan cara 501 dan mimpi basah. Apakah tadi ku bilang ku tebak itu karena saya tidak terlalu paham tentang agama, ku tebak ini ada dokter kelamin datang, kau belajar lah sama dia. Silakan Bang Sidi. Astagfirullah. Oten ini Gurunda Oten ya? Iya. Astaga. Yesus pegang erat tanganku. Dengar mau itu? Apa sah? Apa aja? Terus apa? Yesus Tuhan. Iya, Yesus Tuhan. Dari mana datang? Saya dari Makassar, jadi datang kok. Datang dari mana Yesus Tuhan? Oh, data aku. Dari Alkitab tuh, ada di Alkitab. Ya mana datang? Yesus mengaku dia Tuhan pencipta langit dan bumi, mana? Ada biasa pendeta aku bilang di gereja, tapi malas ke saya buka Alkitab, biasa tidur kang. Kadingin sekali di sana AC di gereja. Jadi kamu cuma dengar apa kata pendeta, bukan apa kata Yesus? Iya, karena dari pendeta itu, dari Yesus itu turun ke pendeta. Dari mana datangmu Yesus turun ke pendeta mana? Ada apa yang ibu pendeta bilang itu dari
dari Alkitab. Jadi ya saya kuda garji. Dan oh ya Yesus itu Tuhan juru selamat dunia. Padahal kau tidak tahu sebenarnya. Bentar dulu gantian. Padahal kau tidak tahu apa kata Yesus yang memanggil dia itu Tuhan. Ingatlah kau sekalian kau pembuat kejahatan. Matius 7 21 23 itu apa? Memanggil Yesus Tuhan dilempar. Ingatlah kau sekalian pembuat kejahatan. Apa itu? Nggak pernah saya berbuat jahat saya. Bukan yang memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah kau sekalian pembuat kejahatan. Yohanes 4:22. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah apa yang dia kenal. Siapa yang dia sembah? Yohanes 17 nomor 3. Apa bunyinya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus utusan. Seperti apa kata tadi Gurunda Zuma ini, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, kau tidak dapat berbuat apa kau ke Tuhan? Ya tidaklah, bukan Tuhan. Nah, menjadi firman Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14. Apa kata Yesus? Itu kan perkataan Yohanes di dalam Yohanes 1 nomor 1. Apa kata Yesus? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi yang lebih penting kesaksian Yesus daripada kesaksian Yohanes. Nah, kata Yesus dia bukan Tuhan loh. Bagaimana? Yesus. Padahal saya sudah kasih data loh. Saya sudah kasih data. Kau panggil pendetamu ibu itu, besok diskusi sama Gurunda Zuma, atur waktu telepon sama pendetamu. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Kenapa bukan enggak bisa. Pendetamu enggak mau. Gitu. Nanti kalian apa? Enggak sih. Nah inilah. Makanya beriman apa menurut Yesus. Kau cinta Yesus kan? Ya ikutilah ajaran Yesus. Nah, ajaran Yesus apa? Yesus. Ya, ajaran Yesus apa? Menyembah kepada satu-satunya pencipta, dia bukan Tuhan. Itu loh. Ajarannya Yesus itu saling mengasihi, mengampuni, memaafkan, lemah lembut, rendah hati. Ajaran Yesus, kau mengasihi, jangan lemah berzina, lembut, tetapi kau mentuankan dia, nggak bisa. Kau diusir sama dia. Enyala kau. Bisa. Enyala kau sekalian pembuat kejahatan yang memanggil dia Tuhan.